Episode 621 Hormati Cendekiawan Suatu Generasi. Sun Yunsan dengan cepat menjawab, persatuan kultivasi terletak di antara perbatasan negara iblis api dan negara iblis emas. Tempat itu dipenuhi racun sepanjang tahun, jadi tersembunyi dengan baik. Setelah dia selesai berbicara, dia ragu-ragu dan kemudian bertanya, Saudara Wang, apakah kamu berencana untuk? Wang Lin tersenyum. Saya tidak terlalu percaya diri untuk melanggar batasan Anda. Namun, menurutku itu tidak akan sulit bagi leluhur itu. Sun Yunsan menarik napas dalam-dalam, mundur beberapa langkah, dan membungkuk dalam-dalam pada Wang Lin. Dia mengangkat kepalanya dan matanya dipenuhi dengan kegembiraan saat dia berkata, Saudara Wang, kata-kata tidak dapat berterima kasih atas apa yang telah kamu lakukan untuk saya. Jika suatu hari nanti saya bisa kembali ke planet Tian Yun, saya pasti akan membalas budi. Saudara Sun, kamu tidak harus seperti ini. Wang Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, sebenarnya, bahkan jika kamu tidak muncul, aku masih harus melakukan perjalanan ke serikat kultivasi ini. Leluhur ini telah memprovokasi saya 2 kali, dan jika saya tidak melakukan sesuatu, akan ada yang ketiga dan keempat. Itu tidak akan pernah berakhir. Saudara Wang, apapun yang terjadi, aku akan mengingat ini. Suara Sun Yunsan dipenuhi dengan ketulusan. Wang Lin tersenyum sambil menggelengkan kepalanya dan memasukkan pecahan batu giok itu ke dalam tasnya. Dia kemudian melambaikan lengan bajunya dan menghilang dari menara bersama Sun Yunsan. Ketika dia hendak meninggalkan suku pemurnian jiwa, Wang Lin dengan santai melambaikan tangan kanannya. Para kultivator serikat kultivasi yang tersisa ditangkap oleh Wang Lin dan menghilang. Perang di negara iblis api terus berlanjut. Pembantaian terus-menerus menyebabkan sejumlah besar darah mengalir di tanah, sehingga seluruh negara iblis api dipenuhi dengan bau darah. Sulit untuk menghindari perhatian 7 negara lainnya ketika 2 negara berperang. Terutama pada saat ini, ketika negara iblis api dipenuhi dengan pembantaian terus-menerus dan negara iblis langit hampir tidak memiliki tentara yang tersisa di negaranya sendiri. Bagi 7 negara lainnya, ini adalah peluang yang jarang datang dalam puluhan ribu tahun. Pada saat ini di perbatasan negara iblis api dan negara iblis emas, sebuah meteor yang melesat melintasi langit dapat terlihat 5.000 km jauhnya dari racun. Cahaya di sekitar meteor menghilang, menampakkan Wang Lin ketika dia tiba di luar racun. Dia melambaikan lengan bajunya dan lebih dari 10 kultivator muncul di sampingnya. Adapun Sun Yunsan, dia berdiri di samping Wang Lin. Dia sangat gelisah namun juga sangat bersemangat. Kedua emosi kompleks ini saling terkait, membuatnya sedikit linglung. Saudara Sun, peganglah batu giok yang kuberikan padamu. Meskipun pembatasan di dalam tidak dapat menghancurkan benih surgawi di dalam diri Anda, di saat krisis, hal itu dapat menunda efeknya. Dengan itu, Wang Lin melangkah ke dalam racun tebal. Dia punya beberapa spekulasi mengenai benih surgawi. Namun, dia hanya bisa memastikannya setelah dia melihat apa yang disebut leluhur alam surgawi ini. Seorang lelaki tua pendek sedang duduk dalam posisi lotus di dalam menara jauh di dalam racun. 3 wanita sedang duduk berhadapan dengan lelaki tua ini. Ketiganya sangat cantik, dan salah satunya adalah adik perempuan Sun Yunsan, Sun Ruonan. Untaian gas berwarna merah muda keluar dari mulut dan hidung ketiga wanita tersebut. Gas merah muda ini membentuk fantasi indah yang menari-nari di sekitar lelaki tua itu. Sosok-sosok ilusi yang menari di sekitar lelaki tua itu perlahan-lahan berubah menjadi padat. Kemudian mereka tiba-tiba berubah menjadi makhluk surgawi cantik yang mengenakan pakaian berwarna-warni. Orang tua itu menghirup dan langsung menelan semuanya. Pria tua pendek ini tiba-tiba membuka matanya saat Wang Lin melangkah ke dalam racun, dan matanya mengeluarkan cahaya keemasan. Saat matanya terbuka, sosok ilusi di sekitarnya menghilang. Ketiga wanita tersebut memperlihatkan ekspresi yang sangat lelah dan wajah mereka bahkan menunjukkan tanda-tanda penuaan. Wang Lin melangkah ke dalam racun. Racun ini sangat kental, dan saat dia bergerak di dalamnya, racun itu mengelilinginya seolah-olah hidup. Saat Wang Lin berjalan maju, semakin banyak racun yang mengelilinginya, dan ratapan hantu datang ke arahnya dari segala arah. Ekspresi Wang Lin dingin ketika dia berkata, untuk mencoba menggunakan mantra jiwa di hadapanku, kamu benar-benar tidak tahu batas kemampuanmu. Saat dia berbicara, tangannya membentuk segel dan dia berteriak, Soul Vortex. Suaranya memasuki segel yang dibuat tangannya dan racun di sekitarnya tiba-tiba mulai bergejolak seolah mendidih. Racun mulai berkumpul di hadapan Wang Lin dengan kecepatan yang sangat cepat. Adegan ini seolah-olah ada pusaran di hadapan Wang Lin yang dengan kejam menyedot semua racun.
Hampir dalam sekejap, semua racun yang mengelilingi area ini terhisap. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, tempat ini terkena sinar matahari. Bola racun seukuran kepalan tangan terbentuk di tangan Wang Lin dan melepaskan sejumlah besar helai sutra. Sebuah kastil putih terlihat di kejauhan. Ada hampir 100 kultivator yang melayang di udara di luar kastil. Mereka semua kaget saat mereka menatap dengan tercengang bola racun di tangan Wang Lin. Ekspresi Wang Lin dingin saat tatapannya menyapu kerumunan, dan dia segera mengingat semua wajah mereka. Beberapa dari mereka berada dalam kelompok yang masuk bersama Wang Lin, dan beberapa dari mereka tidak terbiasa. Salah satu orang di antara kelompok itu membuat mata Wang Lin sedikit berbinar. Orang ini adalah pria parubaya yang mengenakan pakaian berwarna biru. Saat pria berbaju biru melihat Wang Lin, dia terkejut. Dia secara tidak sadar menghindari tatapan Wang Lin dan mengungkapkan ekspresi pahit. Dia adalah murid divisi biru Sekte Nasib Surgawi yang datang ke Tanah Roh Iblis bersama Wang Lin. Beri jalan. Suara Wang Lin sangat tenang. Hanya satu kalimat yang menyebabkan semua orang secara tidak sadar berpencar. Tak satu pun dari tingkat kultivasi mereka yang mencapai tahap ascendan. Kultivator tingkat tertinggi di sini hanya berada di puncak tahap akhir transformasi jiwa. Saat menghadapi seorang kultivator ascendan yang bisa memurnikan semua racun di sini, mereka semua dengan bijak memilih mundur. Namun, masih ada beberapa individu tidak bijaksana yang percaya bahwa mereka mendapat dukungan dari leluhur alam surgawi yang memproklamirkan diri. Salah satu pemuda yang mengenakan jubah Taoisme berteriak, "Berani sekali. Siapa kamu? Sebutkan namamu." Persatuan kultivasi saya. Orang ini bahkan belum selesai berbicara ketika tatapan dingin Wang Lin menusuk matanya seperti pedang tajam. Kata-katanya dipaksa kembali ke mulutnya oleh darah yang dia batukkan. Wang Lin mengembangkan seni pembantaian surgawi dan memiliki hati yang membantai, jadi tatapan ini sebanding dengan serangan sungguhan. Semua orang yang melihatnya menghirup udara dingin. Masing-masing dari mereka semakin tersebar. Bahkan mereka yang tidak berpencar untuk pertama kalinya semuanya dengan cepat mundur meskipun itu berarti mengambil risiko mengaktifkan pembatasan di dalam tubuh mereka. Jalan lurus dan terbuka menuju kastil terbuka. Bunuh orang ini. Sebuah suara agung datang dari dalam kastil. Setelah perintah datang, semua wajah para kultivator menjadi pucat dan mereka semua ragu-ragu. Untungnya, pada saat ini, sosok hitam tiba-tiba keluar dari kastil dan langsung menyerang Wang Lin. Salah satu kultivator di sekitarnya tiba-tiba berseru, "Penjaga langit." Tidak ada yang tahu apakah dia melakukannya dengan sengaja atau apakah dia benar-benar terkejut. Ekspresi Wang Lin masih tenang dan dia bahkan tidak melihat ke arah orang yang keluar dari kastil. Dia mengambil langkah maju dan mulai berjalan menuju kastil. Meski kecepatannya tidak cepat, hal itu menyebabkan mata semua orang menyipit. Pada saat ini, di mata para kultivator ini, memandang Wang Lin terasa seperti mereka sedang melihat para tetua sekte mereka sendiri. Aura dan rasa nyaman itu bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh seorang kultivator biasa. Hanya mereka yang memiliki tingkat kepercayaan diri tertentu pada kultivasinya yang dapat memancarkan aura semacam ini. Murid divisi biru memandang Wang Lin dan mengungkapkan ekspresi yang sangat kompleks. Dia telah mendengar beberapa berita tentang Wang Lin dan secara pribadi melihat pertarungan Wang Lin melawan Chen Tao untuk mendapatkan gelar murid sejati. Saat itu, penampilan Wang Lin menarik perhatian banyak orang. Namun, itu hanya perhatian mereka saja. Bagaimanapun, tingkat kultivasi Wang Lin ini tidak cukup tinggi. Namun, saat ini, dia tidak berani meremehkan Wang Lin lagi. Wang Lin tidak hanya berhasil mencapai tahap ascendan dalam waktu sesingkat itu, tetapi yang lebih penting, ketika dia melihat Wang Lin, samar-samar dia bisa merasakan perasaan yang dia dapatkan ketika dia melihat Olsir. Meski perasaan ini tidak kuat, namun memang ada. Bagaimanapun, dia adalah murid dari Sekte Takdir Surgawi dan Yang Maha Melihat, jadi pengetahuannya bagus. Dia secara alami tahu bahwa ini adalah ekspresi Dao. Melepaskan perasaan ini berarti Wang Lin memiliki Dao sendiri. Di dunia kultivasi, mereka yang memiliki Dao sendiri menyimpannya di dalam hati, memperoleh pencerahan, dan juga mampu menyatu dengannya. Orang-orang itu memiliki kualifikasi untuk membangun fondasi di dunia ini. Sebenarnya, semua kultivator memiliki Dao mereka sendiri, tetapi untuk memadatkannya menjadi bentuk jasmani sangatlah sulit. Dia sebenarnya sudah mencapai level ini. Pria berbaju biru itu merasa sangat sedih. Saat ini, dia lupa tentang benih di tubuhnya.
Yang terpikirkan oleh pikirannya hanyalah perbedaan antara Wang Lin yang merupakan orang barbar dari planet kultivasi yang setengah terbuang seperti Suzaka yang diejek oleh semua orang dan sekarang, di mana dia adalah seseorang yang memiliki dao sendiri dan dapat dianggap sebagai Grandmaster miliknya. Generasi. Saat Wang Lin terus berjalan ke depan, bayangan itu dengan cepat mendekat, dan ketika berada dalam jarak 100 kaki dari Wang Lin, ia menggunakan berbagai mantra. Mantra orang ini berhubungan dengan binatang buas. Mantra ini berubah menjadi berbagai binatang buas yang membuka rahangnya untuk melahap Wang Lin. Tanpa domain seorang kultivator ascendan, bahkan jika mereka memiliki kekuatan seorang kultivator ascendan, mereka hanyalah cangkang kosong. Hanya satu pukulan. Wang Lin menunjuk dengan jari ini dan dengan lembut berkata, akan mematahkannya. Kilatan cahaya hitam keluar dari ujung jarinya, berubah menjadi untaian gas hitam, dan terbang keluar. Setelah Wang Lin mencapai tahap ascendan, jiwa dan wilayah asalnya telah menyatu, jadi sekarang dia memiliki energi asal. Dengan mengangkat tangannya, serangannya akan menjadi perpaduan wilayah kekuasaannya dan energi spiritual surgawi. Dia juga memiliki dao sendiri, jadi semua mantranya mengandung jejak dao miliknya. Jari kematian mendekat, membawa dao Wang Lin bersamanya. Itu menembus berbagai binatang ilusi dan langsung menembus dada pria berbaju hitam. Binatang buas itu hancur, dan pria berbaju hitam itu mati. Bukannya dia tidak ingin menghindar, tapi dia adalah seseorang yang secara paksa mencapai tahap ascendan. Dia tidak memiliki kualifikasi untuk menghindari mantra seseorang yang benar-benar telah mencapai tahap ascendan. Siapa kamu? Sebuah suara yang sangat bermartabat datang dari dalam kastil. Bahkan sampai sekarang, Wang Lin belum berhenti sama sekali saat dia berjalan menuju kastil putih. Episode 622 Butir Binatang Surgawi. Anda memprovokasi saya 2 kali, dan sekarang saya datang ke sini hari ini, Anda bertanya siapa saya. Suara Wang Lin sangat tenang. Tidak mungkin untuk mengetahui apakah dia senang atau marah. Namamu Wang. Saya tidak ingat menyinggung siapapun yang bernama Wang. Ekspresi pria tua pendek itu muram saat dia duduk di dalam kastil. Dia dapat dengan mudah mengatakan bahwa Wang Lin tidak sederhana. Orang ini benar-benar telah mencapai tahap awal ascendan dan sekarang memiliki dao sendiri. Di antara 3 wanita sebelum lelaki tua itu, adik perempuan Sun Yunsan, Sun Ruonan, dengan lembut berkata, Dia seharusnya adalah Wang Lin. Wang Lin. Pria tua pendek itu terkejut, dan ekspresinya langsung menjadi suram. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa kultivator kecil yang ingin dia tangkap dan ubah menjadi penjaga surgawi sekarang akan berada pada tingkat kultivasi ini. Jika dia tahu tentang ini saat itu, dia tidak akan pernah memprovokasi Wang Lin mengingat kepribadiannya. Orang tua pendek itu merenung sedikit dan perlahan berkata, rekan kultivator Wang, sebelumnya saya ceroboh, menyinggung Anda 2 kali. Anda telah membunuh 2 penjaga surgawi saya, jadi kita seimbang. Hari ini aku tidak akan mempersulitmu, jadi kamu boleh pergi. Setelah hari ini, jalan kita tidak akan bersilangan. Ketika perkataannya sampai ketiga wanita di hadapannya, ketiga wanita itu terkejut. Mereka bertiga memiliki pemahaman yang sangat baik tentang leluhur tua ini. Meskipun tingkat kultivasi orang ini tinggi, dia berpikiran sempit. Sekarang seseorang datang mengetuk pintunya, bukan saja dia tidak menyerang, dia bahkan membiarkan Wang Lin ini pergi. Hal ini terutama berlaku untuk Sun Ruonan. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang Wang Lin, dia berpikir betapapun sengitnya dia tidak bisa dibandingkan dengan leluhur lama. Harus dikatakan bahwa leluhur adalah seorang surgawi. Dia hanya membutuhkan 1 mantra untuk sepenuhnya menjebak 4 kultivator transformasi jiwa tahap akhir. Belum lagi fakta bahwa leluhur masih memiliki 8 penjaga surgawi lagi. Dia hanya tidak percaya mereka akan kalah jika ke-8 penjaga langit menyerang sekaligus. Setelah mendengar kata-kata orang tua itu, Wang Lin terus berjalan menuju kastil. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, 2 penjaga surgawi hanyalah 2 batu giok yang rusak. Bagaimana hal itu bisa membatalkan kejahatanmu yang menyinggung perasaanku? Ekspresi lelaki tua pendek di dalam kastil berubah. Matanya mengeluarkan sinar cahaya keemasan dan dia dengan muram berkata, sungguh orang yang sombong. Anda hanyalah seorang kultivator ascendan tahap awal. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa membunuhmu? 8 penjaga surgawi yang tersisa, panggil Kaisar Langit dan bunuh orang ini. Setelah dia mengatakan itu, 8 sosok tiba-tiba terbang keluar dari kastil. Ada perempuan dan laki-laki di antara 8 orang itu. Sosok mereka bergerak seperti kilat dan mereka mengeluarkan tekanan dan aura para kultivator ascendan.
Ekspresi Wang Lin tetap sama saat dia dengan dingin menatap mereka berdelapan. Mereka berdelapan tiba-tiba duduk dalam posisi lotus. Posisi yang mereka duduki menciptakan formasi yang mengandung rasa hukum surgawi. Tangan mereka terus-menerus membentuk segel yang berbeda. Kemudian aura yang dipenuhi energi spiritual surgawi meledak dari tubuh mereka. Aura menyatu dengan cara yang aneh di atas mereka. Itu berubah menjadi hantu di langit yang mengeluarkan semburan energi spiritual surgawi. Hantu ini berangsur-angsur menjadi padat dan tiba-tiba berubah menjadi pria parubaya. Pria ini mengenakan jubah hijau, memiliki rambut tergerai, dan memegang pedang panjang berwarna hijau di tangannya. Aura seperti kekuatan surga menyebar dari hantu ini. Pada saat ini, semua kultivator di sekitarnya berlutut dan dengan hormat berkata, kultivator alam bawah menyambut Kaisar Langit. Tawa lelaki tua itu terdengar dari dalam kastil. Nada suaranya dipenuhi dengan arogansi saat dia berteriak, Wang Lin, orang tua ini tidak akan berbohong padamu. Saya berasal dari alam surgawi. Setelah alam surgawi hancur, saya tiba di sini karena keberuntungan. Semua mantraku adalah mantra surgawi yang nyata. Itu bukanlah hal yang bisa Anda tolak. Belum terlambat bagimu untuk pergi sekarang, tetapi jika kamu benar-benar memprovokasiku, kamu pasti akan mati. Mata Wang Lin menampakkan cahaya misterius ketika dia melihat hantu pria parubaya yang memegang pedang hijau. Dia mengangkat tangan kanannya dan langit menjadi gelap. Sungai dunia bawah turun dan berputar di sekitar Wang Lin, lalu mengalir langsung ke hantu pria parubaya. Pada saat ini, energi spiritual surgawi dalam 8 penjaga surgawi meledak seperti badai yang mengamuk. Energi spiritual surgawi memasuki hantu melalui segel di tangan mereka. Kemudian keagungan yang tak terbayangkan tiba-tiba menyebar dari pria parubaya itu. Mata hantu itu sepertinya mendapatkan kecerdasan saat dia menatap Wang Lin, lalu dia mengarahkan pedang hijaunya ke Wang Lin. Murid Wang Lin tiba-tiba menyusut. Meskipun tindakan mengarahkan pedang tidak memiliki kekuatan serangan, Wang Lin memiliki keinginan untuk mundur. Dia merasa seolah jiwa asalnya akan runtuh jika dia tidak mundur. Perasaan seperti ini sangat kuat, tapi itu bukanlah sesuatu yang Wang Lin belum pernah temui sebelumnya. Pembalasan ilahi saat itu juga memiliki kekuatan ini. Wang Lin berkultivasi melawan langit dan memiliki hati dao yang sangat kuat. Dia memaksa dirinya untuk tidak mundur, dan tidak hanya itu, dia bahkan mengambil satu langkah maju. Namun, dia baru mengambil setengah langkah ketika 8 penjaga surgawi batuk darah dan mata mereka redup. Darah yang mereka keluarkan mengandung semua energi surgawi dan kehidupan di tubuh mereka. 8 suap darah ini diserap oleh pria parubaya. Tiba-tiba, tatapannya terhadap Wang Lin menjadi lebih cerdas. Saat langkah Wang Lin hendak mendarat, dia membuka mulutnya dan mengucapkan sepatah kata pun. Kata ini diam, tapi telinga Wang Lin dipenuhi dengan suara gemuruh yang tak terbayangkan. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan memejamkan mata. Kakinya tiba-tiba mendarat. Pada saat langkahnya mendarat, tubuh 8 penjaga langit gemetar dan mata mereka menjadi gelap gulita. Di saat yang sama, sungai dunia bawah menyapu. Hantu pria parubaya itu bergetar sebelum hancur. Perasaan menakutkan itu hilang sama sekali. Serangan ilusi yang sangat kuat. Mata Wang Lin menjadi dingin dan dia mendengus dingin. Dia mulai bergerak maju sekali lagi dan menyatu dengan sungai dunia bawah. Sungai dunia bawah bergerak seperti naga kuning dan langsung melewati 8 penjaga surgawi yang duduk di tanah. Saat dia lewat, tubuh 8 penjaga surgawi runtuh. Mereka terjebak di dalam sungai bawah tanah dan tidak pernah bisa melarikan diri. 8 batu giok yang rusak terbang keluar dan ditangkap oleh Wang Lin, lalu dia melemparkannya ke dalam tas pegangannya. Raungan marah keluar dari kastil dan seuntai energi spiritual surgawi yang sangat murni meledak. Untaian itu terus mengembun saat melesat ke arah Wang Lin. Sungai dunia bawah di sekitar Wang Lin tiba-tiba naik dan membentuk pilar yang dapat menopang langit. Wang Lin berada di dalam sungai bawah tanah ketika untaian energi spiritual surgawi memasuki sungai dan menghilang di dalamnya. Wang Lin berada di dalam sungai dunia bawah saat dia dengan lembut berkata, aktifkan. Sungai dunia bawah tiba-tiba tersebar dan berubah menjadi pusaran. Itu menyapu area tersebut, menyebabkan kastil putih tiba-tiba runtuh. Suara gemuruh bumi bergema di seluruh daratan. Pria tua pendek itu keluar dan melayang di udara. Ketiga wanita yang berkultivasi bersamanya juga terbang keluar dan dengan dingin mengawasi dari pinggir lapangan. Pria tua pendek itu tampak sangat licik. Dia sama sekali tidak terlihat seperti seorang kultivator dan malah terlihat seperti seorang pencuri. Dia dipenuhi amarah saat dia berteriak pada Wang Lin,
aku telah menanggungnya berkali-kali karena aku tidak ingin menjadi musuhmu, tetapi kamu benar-benar tidak berterima kasih. Mengingat sulit bagi para kultivator alam rendah untuk mencapai tingkat kultivasi Anda, saya akan meninggalkan Anda jalan untuk bertahan hidup. Pergi sekarang, tapi jika kamu terus membuatku marah, jangan salahkan aku karena membunuhmu dengan kejam. Mata Wang Lin menjadi dingin, tapi dia tidak berbicara. Sebaliknya, dia mengarahkan jarinya ke depan dan jari kematian menyerang lelaki tua itu. Ekspresi pria tua itu berubah dan ekspresi kesungguhan melintas di matanya. Dia menarik napas dalam-dalam dan kemudian tiba-tiba mengeluarkan energi spiritual surgawi yang kental. Itu membentuk kabut surgawi yang segera mengelilingi jari kematian. Ada suara mendesis datang dari dalam, dan kemudian mereka benar-benar membatalkan satu sama lain. Wang Lin, kamu memaksaku. Ekspresi lelaki tua pendek itu suram ketika dia menyentuh tasnya dan mengeluarkan batu giok biru seukuran kepalan tangan. Orang tua itu membentuk segel dan berteriak, benih surgawi. Giok biru itu segera bergetar dan mulai bergerak dengan cara yang aneh. Itu kemudian berubah menjadi benang biru yang tak terhitung jumlahnya dan mengeluarkan dengungan tajam saat benang itu menyebar seperti ular menari. Saat benang biru muncul, ekspresi para kultivator di sekitarnya menjadi jelek. Mata mereka dipenuhi ketakutan. Melihat benang biru yang tak terhitung jumlahnya, mata Wang Lin dipenuhi cahaya, dan dia perlahan berkata, pakan binatang surgawi. Meskipun para kultivator di sekitarnya tidak tahu apa yang dibicarakan Wang Lin, ekspresi pria tua pendek itu berubah sekali lagi. Dia berseru, kamu tahu. Wang Lin merasa pernah melihatnya sebelumnya ketika dia melihat benang biru di dalam Sun Yunsan. Memikirkannya dengan hati-hati, ini jelas merupakan makanan binatang surgawi yang dia temui di alam surgawi ketika dia bekerja sama dengan murid sekte pedang Dalou. Dia tidak menjelaskan hal ini kepada Sun Yunsan. Orang tua itu tidak peduli mengapa Wang Lin menyadari hal ini. Setelah dia mendapatkan pakan binatang surgawi, dia masih belum bisa mengendalikannya sepenuhnya. Sekarang setelah dia mengeluarkan semuanya, itu jelas merupakan tindakan putus asa. Biasanya, dengan kultivasi ascendan tahap pertengahan, dia tidak seharusnya seperti ini. Namun, dia mempunyai kesulitannya sendiri yang tidak dapat dia bicarakan, jadi dia bertindak seperti ini. Makan dia. Saat lelaki tua pendek itu berteriak, tangannya membentuk segel dan menunjuk ke untaian biru yang tak terhitung jumlahnya. Ratusan dan ribuan benang biru bergegas menuju Wang Lin. Wang Lin tidak asing dengan adegan ini. Saat itu dia menghadapi pasukan binatang surgawi yang jumlahnya ratusan dan ribuan kali lebih besar. Saat ini jumlahnya hanya 1000, jadi dia tidak gugup sama sekali. Dia menamparkan tas pegangannya dan bendera jiwa normal muncul di tangannya. Sebelum dia datang ke sini, dia sudah ragu, jadi dia bersiap. Dia mengibarkan bendera dan kilin yang dia peroleh di sekte pemurnian jiwa muncul. Meskipun binatang ini hanyalah jiwa kilin, ia masih memiliki beberapa warisan. Sekarang setelah muncul, ia mengeluarkan suara gemuruh. Tubuhnya bergetar dan kepalanya yang besar tiba-tiba terkunci pada makanan binatang surgawi yang masuk. Mata kilin tiba-tiba mengeluarkan semburan cahaya keemasan. Tatapannya seperti iblis yang telah kelaparan selama puluhan ribu tahun dan akhirnya melihat makanan. Episode 623 Aku mohon padamu jaring penangkap surgawi. Kilin surgawi. Setelah lelaki tua pendek itu melihat Wang Lin melepaskan kilin, dia tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Lalu dia melihat tatapan kilin dan hatinya bergetar. Semua makanan binatang surgawi bergetar ketika kilin muncul. Seolah-olah mereka baru saja bertemu musuh alaminya. Mereka semua mengeluarkan suara melengking yang tajam dan tanpa ragu-ragu mereka berbalik untuk melarikan diri. Tidak hanya mereka yang berada di langit, namun bahkan para kultivator di tanah pun mulai gemetar seolah-olah mereka sedang menahan rasa sakit yang luar biasa. Garis-garis hijau muncul di kepala para kultivator dan mengembun menjadi titik-titik di masing-masing kepala mereka. Melihat makanan binatang surgawi itu akan melarikan diri, kilin mengeluarkan gas tak terlihat dari hidungnya. Gas ini menyebar seperti suara gemuruh, dan mengandung kekuatan misterius di dalamnya. Semua makanan binatang surgawi di sekitarnya bergetar dan tidak berani melarikan diri lagi. Kilin tiba di sebelah makanan binatang surgawi dan menghirup semuanya. Makanan binatang surgawi diubah menjadi energi yang sangat bergizi bagi binatang surgawi. Adegan ini menyebabkan lelaki tua pendek itu menjadi tercengang. Kilin menjilat bibirnya dan menatap titik-titik hijau di kepala para kultivator. Jelas ia belum makan sampai kenyang. Ekspresi lelaki tua pendek itu menjadi jelek dan kemudian dia dengan cepat mengeluarkan barang lain dari tasnya.
Yang dia keluarkan adalah kuas. Badan kuasnya sangat jernih, tetapi ujungnya seputih salju seolah belum pernah menyentuh tinta sebelumnya. Saat dia mengeluarkannya, itu melepaskan rasa keagungan. Bahkan Qilin mau tidak mau mengungkapkan rasa terkejut di bawah rasa keagungan ini. Setelah dia mengeluarkannya, dia menatap Wang Lin dengan tatapan galak dan berteriak, "Bocah kecil Wang Lin, karena kamu mengenali makanan binatang surgawi, apakah kamu mengenali ini?" Mata Wang Lin menyipit. Dia tidak berbicara tetapi menamparkan tasnya, dan kereta perang pembunuh dewa muncul. Setelah warisan aslinya diaktifkan, kelemahan aktivasi lambatnya telah hilang. Orang tua pendek itu berteriak, "Bahkan kamu tidak tahu apa ini. Izinkan saya memberitahu Anda, ini adalah sesuatu yang saya bawa kemana-mana di alam surgawi. Saya menggunakannya untuk mencerahkan para kultivator alam rendah." Orang tua ini benar-benar mempertimbangkan kenyataan bahwa sangat sulit bagimu untuk berkultivasi sejauh ini, jadi enyahlah sekarang. Jika kamu tidak enyahlah, maka aku akan benar-benar menyerang. Wang Lin memandang lelaki tua itu dan perlahan berkata, "Kamu tidak perlu terus-menerus menyuruhku pergi. Saya telah memperhatikan bahwa meskipun Anda berada di tahap pertengahan Ascendan, Anda sama seperti para penjaga surgawi itu. Tak satu pun dari kalian memiliki energi asal di dalam tubuh kalian." Rahasia terbesar lelaki tua pendek itu diungkapkan oleh Wang Lin. Merasa sangat marah karena malu, dia melambaikan kuas di tangannya. Kemudian dia batuk dengan mulut penuh darah dan menggambar simbol dengan kuas. Saat simbol itu muncul, kekuatan yang dahsyat mulai menyebar dari simbol tersebut. Wang Lin mengungkapkan sedikit keterkejutan untuk pertama kalinya, tapi tak lama kemudian keterkejutan itu berubah menjadi kegembiraan. Dia menatap simbol itu dan kemudian pandangannya beralih ke kuas. Kegembiraan di matanya berubah menjadi kegembiraan yang tak terbayangkan. Wang Lin tidak asing dengan simbol ini. Itu persis sama dengan yang dia temui di jalan setapak di luar gua. Dia telah mempelajari simbol ini berkali-kali dan juga menggambarnya berkali-kali, namun simbol tersebut tidak menunjukkan kekuatan. Dia tidak pernah bisa mereproduksi kekuatan luar biasa dari simbol 4 pukulan, dan dia selalu menyesalinya di dalam hatinya. Namun, saat ini, dia melihat simbol itu lagi dari lelaki tua pendek ini. Meskipun simbol ini hanya 1 pukulan, itu adalah simbol nyata dan sangat kuat. Tatapan Wang Lin menyebabkan hati lelaki tua pendek itu bergetar. Dia tidak asing dengan tatapan ini. Ketika Qilin melihat binatang surgawi itu memberi makan, ia memiliki tatapan yang sama. Tepat pada saat ini, Wang Lin melepaskan niat bertarung paling intens sejak memasuki tanah roh iblis. Dia menunjuk ke arah kereta perang pembunuh dewa dan berteriak, "Binatang petir." Petir dan guntur tiba-tiba muncul di langit dan langsung mendarat di atas kereta. Pada saat yang sama, binatang petir bertanduk perak muncul di bawah sambaran petir. Saat itu muncul, ia mengeluarkan suara gemuruh. Raungannya menyebabkan perubahan pada awan dan menyebabkan langit bergemuruh. Seluruh langit langsung tertutup petir. Pada saat ini, Qilin juga mulai mengaum. Meskipun aumannya tidak sekuat binatang petir, ia juga tidak lemah. Raungan ini menyebabkan semua titik-titik hijau terguncang keluar dari tubuh para kultivator di sekitarnya, dan mereka dimakan oleh Qilin. Tepat setelah itu terjadi, simbol yang digambar kuas terbang menuju Wang Lin. Tetapi pada saat ini, binatang petir itu mengaum dan melangkah maju. Untaian petir turun dari langit, menciptakan pemandangan hujan petir yang luar biasa. Serangkaian sambaran petir turun dari langit dan mendarat di simbol tersebut. Meskipun kekuatan simbol ini sangat besar, lelaki tua pendek itu sepertinya hanya mengetahui 1 pukulan ini, jadi dia tidak bisa menampilkan kekuatan aslinya. Dia hanya bisa menyaksikan simbol itu dilemahkan oleh sambaran petir hingga runtuh. Setelah tertegun sejenak, tubuh lelaki tua pendek itu bergetar. Dia takut, dan tanpa ragu-ragu, dia berbalik untuk melarikan diri. Beberapa ratus tahun setelah dia mendapatkan pertemuan yang beruntung itu, dia berhasil mengendalikan sejumlah besar kultivator. Namun, karena dia berhati-hati, atau lebih tepatnya, dia sangat pemalu, dia tidak pernah berani memprovokasi para kultivator Ascendan atau orang-orang tingkat umum iblis. Rasa takutnya adalah bawaan. Dia telah mencapai tahap akhir transformasi jiwa sejak lama, tetapi dia tidak memiliki keberanian sedikit pun untuk mencoba mencapai tahap Ascendan. Dia takut mati. Namun, dia perlahan-lahan melupakan peringatan ini setelah dia mengumpulkan 10 penjaga surgawi. Dia mulai bertindak secara pribadi untuk menangkap lebih banyak kultivator untuk digabungkan dengan batu giok yang rusak. Dia berharap dapat membina lebih banyak ahli di tingkat penjaga surgawi. Apa latar belakang Wang Lin sialan ini?
Bagaimana dia bisa sekuat ini? Sial, jika aku bisa melarikan diri kali ini, aku pasti akan menghancurkan kepala kultivator dari kota iblis kuno yang memberitahuku berita tentang Wang Lin. Ketika lelaki tua pendek itu melarikan diri, dia mengutuk dalam hatinya. Mata Wang Lin dipenuhi gairah. Bahkan jika dia harus menggunakan seluruh energi spiritual surgawi di tubuhnya, dia tidak akan membiarkan lelaki tua pendek ini melarikan diri. Matanya benar-benar merah saat ini. Namun, ini bukan merah dari pembantaian tetapi merah dari harta karun di tangan lelaki tua itu. Di mata Wang Lin, lelaki tua itu adalah peti harta karun yang bergerak. Wang Lin sangat bingung. Jika lelaki tua ini memiliki harta sebanyak ini, mengapa tidak ada seorang pun yang mencurinya selama bertahun-tahun? Dia tidak tahu bahwa lelaki tua ini selalu pemalu dan berhati-hati. Hanya dalam beberapa dekade terakhir ini dia menjadi lebih berani. Sebelumnya, ketika lelaki tua itu menangkap para kultivator, dia hanya menangkap kultivator dari sekte kecil. Namun, baru-baru ini dia menjadi berani dan mulai menangkap murid-murid sekte besar. Menangkap murid divisi biru sekte nasib surgawi adalah salah satu penampilannya yang berani. Meskipun lelaki tua pendek ini berada di tahap pertengahan ascendan, dia mendapatkannya melalui metode khusus. Akibatnya, jika dia bertemu dengan seorang kultivator ascendan tahap awal yang lemah, dia masih bisa bertahan. Namun, jika dia bertemu seseorang seperti Wang Lin, yang bisa menandingi para kultivator ascendan tingkat menengah yang sebenarnya, kekuatannya benar-benar tidak berarti. Selain itu, meskipun dia memiliki harta yang kuat, dia hampir tidak dapat menggunakan sebagian besar harta tersebut. Dia hanya bisa menggunakannya pada tingkat yang dangkal. Untuk dapat menampilkan hanya 1% dari kekuatan mereka adalah batasnya. Ketika lelaki tua pendek itu dengan cepat melarikan diri, dia merasa seperti dia telah kembali ke masa sebelum dia mengalami pertemuan yang beruntung itu dan masih merupakan seorang kultivator transformasi jiwa tahap akhir yang dikejar oleh para kultivator yang kuat. Hatinya sangat marah dan dia mengutuk Wang Lin. Namun, seberkas cahaya hitam dengan cepat mendekat dari belakangnya. Orang tua itu dengan cepat menggambar simbol dengan kuas untuk memblokir mantranya. Kemudian dia tanpa ampun mengambil langkah dengan kaki kanannya dan tubuhnya mengeluarkan semburan api. Saat apinya hilang, dia juga menghilang. Mata Wang Lin menjadi semakin merah. Meskipun keterampilan orang tua itu cukup buruk, dia yakin telah menguasai seni melarikan diri. Dalam waktu setengah jam, orang ini telah menggunakan 10 mantra yang bahkan menyebabkan Wang Lin terkejut. Ini adalah mantra pelarian ke-11 yang benar-benar berbeda dari 10 mantra terakhir. Wang Lin mencibir dan berteleportasi. Dia menyebarkan inderanya dan segera menemukan lelaki tua pendek itu 15.000 km jauhnya. Api menghilang dari tubuh lelaki tua itu dan kemudian dia dengan cepat terbang menjauh. Dia tiba-tiba mengungkapkan ekspresi pahit ketika sosok Wang Lin muncul dari kehampaan di hadapannya dan menyerangnya. Lelaki tua itu memperlihatkan ekspresi ragu-ragu. Dia mengatupkan giginya lalu membuang sikat di tangannya. Kuas itu melayang di udara dan riak muncul di sekitarnya. Sepertinya ia akan menembus kehampaan dan menghilang. Setelah lelaki tua itu melemparkan kuasnya, dia dengan cepat membentuk segel. Aura logam muncul dan dengan cepat mengelilingi seluruh tubuhnya. Lalu dia segera bergegas menjauh dari Wang Lin, dan kecepatannya tiba-tiba meningkat 100 kali lipat. Bocah kecil Wang Lin, sikat surgawi itu benar-benar milik seorang surgawi. Jika itu menghilang ke dalam kehampaan, akan sangat sulit bagimu untuk menemukannya lagi. Suara lelaki tua itu perlahan terdengar dari kejauhan. Ekspresi Wang Lin tetap netral dan tangan kanannya menyentuh tas pegangannya. Pedang surgawi dan pedang bulan sabit terbang keluar. Sosok Suli Guo muncul, dan tanpa Wang Lin memberinya perintah apapun, dia sudah tahu apa yang diinginkan Wang Lin. Dia meraung sambil melihat ke arah pedang hitam itu dan berteriak, "Hitam kecil, cepat! Kecepatan! Aku ingin menangkap kuas itu." Bila hitam itu bersinar dan menghilang, itu membawa Suli Guo langsung ke dalam kehampaan. Wang Lin mengambil langkah dan mengaktifkan mantra teleportasi yang lebih besar untuk mengejar lelaki tua pendek itu. Ketika lelaki tua itu melarikan diri, dia melihat Wang Lin mengejarnya dan segera mulai menangis. Dia berpikir, apa yang dia inginkan? Aku sudah membuang kuas surgawiku. Kenapa dia tidak melepaskanku? Dia mendeteksi bahwa Wang Lin dengan cepat mendekati inderanya. Dia mengatupkan giginya dan mengeluarkan jaring yang berwarna hijau bersinar. Lelaki tua itu bergumam pada dirinya sendiri, dibandingkan dengan kuas jiwa ilahi, kendaliku terhadap jaring penangkap surgawi ini bahkan lebih lemah, jadi aku tidak pernah menggunakannya untuk melawan musuh.
Saya mohon, Celestial Capture Net, kali ini Anda harus mengenali musuh yang tepat. Bisa dianggap takdir kalau aku menemukanmu. Kan? Kali ini kamu tidak boleh menjebakku. Dia benar-benar tidak ingin menggunakan jaring penangkap surgawi ini kecuali itu adalah pilihan terakhirnya. Baginya, jaring ini terlalu aneh. Setelah mendapatkannya, dia menggunakannya saat tidak ada orang di sekitarnya untuk melihat kekuatan apa yang dimilikinya. Dia tidak menyangka jaring akan menjebaknya, dan itu berlangsung selama 3 hari. Setelah itu, dia ragu-ragu untuk waktu yang lama, tapi dia tidak mau menyerah, jadi dia mencoba lagi. Hal ini mengakibatkan dia menjebak dirinya sendiri selama 3 hari berikutnya. Baru pada percobaan ketiga dia berhasil menjebak potongan kayu yang dia gunakan untuk percobaan ini. Episode 624 Ikat dia. Orang tua itu memasang ekspresi sedih saat dia memegang jaring penangkap surgawi. Dia memutuskan untuk tidak lari lagi dan berdiri diam. Dia tahu betul bahwa dia adalah seorang kultivator ascendan tahap tengah yang kosong. Akan terlalu sulit baginya untuk melarikan diri dari Wang Lin, yang memiliki dao sendiri dan telah mencapai ascendan sendirian. Hanya masalah waktu sebelum dia ditangkap. Jadi dia memutuskan untuk mengambil risiko kali ini. Jika suasana hati Celestial Capture Net ini bagus, itu akan menjebak Wang Lin selama 3 hari. Dengan permulaan 3 hari, jika dia ingin lari, Wang Lin tidak akan bisa menangkapnya apapun yang terjadi. Jika dia memutuskan untuk tidak lari dan menangkap Wang Lin, maka dia mungkin bisa menggunakan beberapa obat untuk menyempurnakan Wang Lin menjadi penjaga surgawi berkualitas rendah seperti yang tercatat di Batu Giok. Memikirkan tentang kekuatan penjaga surgawi berkualitas rendah yang tercatat di Batu Giok, hati lelaki tua pendek itu tergerak. Penjaga langit yang dia sempurnakan semuanya cacat dan tidak memenuhi persyaratan yang tercatat pada Batu Giok misterius. Batu Giok tersebut menyatakan bahwa peluang untuk menyempurnakan penjaga surgawi dari para kultivator transformasi jiwa sangat kecil. Jika itu adalah seorang kultivator ascendan, tingkat keberhasilannya akan meningkat sedikit, tetapi masih sangat rendah. Hanya puncak kultivator ascendan tahap akhir yang bisa membuat tingkat keberhasilan mencapai 1 dari setiap 10.000. Tentu saja, ada kasus khusus. Mereka yang memiliki dao sendiri juga dapat mencapai peluang 1 dari 10.000. Orang tua itu memegang jaring penangkap surgawi dengan pemikiran ini. Hanya dalam beberapa saat, Wang Lin muncul dari kehampaan di depan lelaki tua itu. Hampir pada saat Wang Lin muncul, lelaki tua itu berteriak dan melemparkan jaring penangkap surgawi. Jaring itu tiba-tiba mengembang tanpa batas, menjadi langit dan bumi. Wang Lin telah memperhatikan jaring lelaki tua itu dengan inderanya. Mengingat betapa hati-hatinya Wang Lin, dia diam-diam menganalisis bahwa harta karun ini tidak sederhana. Setelah lelaki tua itu mengambil harta karun ini, dia bahkan berhenti berlari. Ini menunjukkan betapa yakinnya lelaki tua itu terhadap kekuatan harta karun ini. Meskipun Wang Lin tidak tahu mengapa lelaki tua itu tidak mengambil harta karun itu lebih awal, kewaspadaannya meningkat. Saat dia muncul, dia menyiapkan mantra teleportasi yang tak terhitung jumlahnya di bawah kakinya. Hanya dengan berpikir, dia bisa menembus apa saja dan memaksa keluar dari sini. Celestial Capture Net menyatu dengan dunia. Ada seberkas sinar hijau dari langit dan pada saat yang sama seberkas sinar hijau datang dari bumi. Kedua sinar lampu hijau tiba-tiba keluar dan mendekat satu sama lain. Jebak dia, jebak dia, jebak dia. Pria tua pendek itu sepertinya sudah gila ketika dia menatap lampu hijau. Dia berubah dari bergumam pada dirinya sendiri menjadi raungan panik. Jebak dia, itu pasti menjebaknya. Wajah lelaki tua itu memerah, tinjunya terkepal, dan pembuluh darah di wajahnya membengkak. Wang Lin mendengus dingin. Lampu hijau ini terlalu aneh. Dia bahkan tidak bisa menembusnya dengan akal ilahi. Dengan betapa hati-hatinya Wang Lin, dia segera mulai mengaktifkan mantra teleportasi yang lebih besar untuk menghindari lampu hijau ini. Namun, pada saat ini, lampu hijau tiba-tiba melaju kencang dan mulai berkontraksi dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Hanya saja, sasaran yang dituju bukanlah Wang Lin melainkan lelaki tua pendek yang hampir gila itu. Wajah lelaki tua itu sangat pucat. Dia segera mundur dan berulang kali bergumam, "Jangan ikat aku. Jangan ikat aku. Jangan ikat aku. Aku sudah mengeluarkan kalian semua dari sana, kalian tidak bisa mengikatku. Kalian tidak bisa mengikatku. Ah. Aku mohon padamu, Celestial Capture Net, tinggalkan aku jalan untuk bertahan hidup." Sementara Wang Lin terkejut, lampu hijau menyala dan mengelilingi lelaki tua itu. Tubuh lelaki tua itu dipenuhi api ketika dia mencoba melarikan diri,
tetapi begitu api muncul, api itu segera menghilang. Orang tua itu mengungkapkan ekspresi sedih dan berteriak, "Kamu jaring penangkap surgawi yang tidak tahu berterima kasih. Kamu hanya mengikatku dan tidak pernah mengikat musuh." Cahaya keemasan muncul dari lelaki tua itu tetapi segera menghilang. "Pemilik aslimu pasti mati karena kamu." Kepahitan di hati lelaki tua itu bahkan tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata lagi. Dia terus mengaktifkan mantra, tetapi bahkan setelah dia mengaktifkan lebih dari 10 mantra pelarian yang berbeda, semuanya gagal. Dia hanya bisa melihat lampu hijau mengelilinginya sepenuhnya. Lampu hijau menghilang dan berubah menjadi Celestial Capture Net yang sedikit bersinar. Pria tua pendek itu terikat sepenuhnya hingga dia bahkan tidak bisa menggerakkan jarinya. Kemudian dia diantar ke Wang Lin. Wang Lin telah melawan musuh yang tak terhitung jumlahnya dalam hidupnya, tapi ini adalah pertama kalinya dalam lebih dari 700 tahun dia melihat musuhnya terperangkap oleh harta mereka sendiri dan diserahkan langsung kepadanya. Wang Lin percaya bahwa meskipun 7.000 tahun telah berlalu, akan sangat sulit untuk menemukan pemandangan serupa. Bahkan dengan kekuatan mental Wang Lin, dia terkejut setelah melihat ini. Ini jelas menunjukkan betapa terkejutnya dia. Ini. Wang Lin tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, tetapi pada saat yang sama, ketakutannya terhadap Celestial Capture Net langsung mencapai tingkat yang luar biasa. Dia secara pribadi melihat lelaki tua itu menggunakan banyak mantra pelarian, dan semuanya gagal di bawah kekuatan jaring penangkap surgawi. Orang tua yang diikat oleh Celestial Capture Net dan dikirim ke Wang Lin merasa bersalah saat dia melihat ke arah Wang Lin, dan dia dengan marah berteriak, "Belum pernah melihat seseorang yang menyerahkan diri. Harta orang tua ini gagal, lalu kenapa?" Bahkan dengan temperamen Wang Lin, dia tidak bisa menahan senyum setelah mendengar ini. Senyuman seperti ini sangat jarang terjadi pada Wang Lin. Pria tua pendek itu mendengus. Saat ini, dia berhenti peduli. Temperamennya yang pemalu terus-menerus ditekan. Dia berpikir bahwa dia adalah kultivator yang paling dirugikan di dunia kultivasi. Dia jelas mengalami pertemuan beruntung yang akan membuat siapapun iri, namun pada akhirnya, dia dirusak oleh harta yang dia peroleh selama pertemuan beruntung itu. Orang tua ini kurang beruntung kali ini. Jika kamu ingin membunuhku dan apa yang tidak, lakukan saja. Meskipun lelaki tua itu mengatakan ini, dia tetap menjadi gugup. Wang Lin menarik senyumnya dan kembali ke ketidakpedulian aslinya. Lalu dia meraih lelaki tua itu dan menghilang. Kembali ke kastil, sebagian besar kultivator mengambil kesempatan untuk melarikan diri ketika Wang Lin mengejar lelaki tua itu. Tanpa benih surgawi, mereka segera mendapatkan kembali kebebasannya. Namun, ada beberapa yang tidak pergi. Sun Ruonan adalah salah satunya. Dia menatap langit dengan ekspresi kompleks di matanya. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Tubuh Wang Lin muncul dari kehampaan dan dengan dingin menatap orang-orang yang tersisa. Hanya ada beberapa orang yang tersisa. Ketika mereka melihat Wang Lin, mereka semua dengan hormat menggenggam tangan mereka pada Wang Lin dan terus-menerus mengucapkan terima kasih. Semua kecuali Sun Ruonan, yang bertingkah seolah dia tidak melihat Wang Lin sama sekali dan terus menatap langit dengan linglung. Wang Lin menggenggam tangannya pada para kultivator yang pergi sebagai isyarat dan kemudian tangan kirinya mengulurkan tangan. Dia meraih Sun Ruonan dan terbang ke kejauhan. Para kultivator yang tersisa menunggu Wang Lin mengucapkan terima kasih. Setelah melihat Wang Lin pergi, mereka merasa beberapa tahun terakhir hanyalah mimpi. Mereka mengucapkan selamat tinggal dan kemudian berpencar. "Biarkan aku pergi. Apa hakmu untuk menangkapku?" Setelah Sun Ruonan ditangkap oleh Wang Lin, dia segera sadar dan mulai meronta. "Diam!" Suara Wang Lin mendarat di tubuh Sun Ruonan seperti angin dingin, dan langsung membuatnya terdiam. Namun, dia segera mencibir. "Saya tahu mengapa Anda ingin menangkap saya. Anda ingin menggunakan saya sebagai tungku kultivasi Anda. Baiklah, lakukan apa yang kamu inginkan padaku, tapi biarkan aku pergi." Saat Wang Lin terbang, dia berbalik dan melihat ke arah wanita itu. Matanya dipenuhi dengan kekejaman dan dia memandangnya seolah sedang melihat mayat. Dia perlahan berkata, "Kamu tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi tungku kultivasiku." Kecepatan Wang Lin sangat cepat. Dengan satu langkah, dia sudah berpindah beberapa puluh ribu kilometer jauhnya. Sun Yunsan dengan cemas berdiri di sana dengan lebih dari 10 kultivator roboh di tanah di dekatnya. Dia merasa sangat terganggu ketika matanya menyipit dan seberkas cahaya datang dari kejauhan dan berubah menjadi Wang Lin. Wang Lin sedang menggendong seorang pria dan seorang wanita di tangannya. Pandangan Sun Yunsan pertama kali tertuju pada sosok wanita yang dikenalnya. "Ruonan."
Mata Sun Yunsan dipenuhi dengan kegembiraan, tapi segera digantikan dengan ekspresi yang kompleks. Dia mengalihkan pandangannya darinya dan kali ini menatap tangan kanan Wang Lin. Leluhur. Meskipun Sun Yunsan sudah siap mental, dia tetap terkejut setelah melihat ini. Wang Lin mendarat dan melambaikan tangan kirinya. Sun Ruonan terlempar ke arah Sun Yunsan. Kemudian tangan kirinya meraih ke arah kehampaan dan binatang kilin itu bergegas mendekat. Saat binatang itu muncul, semua garis hijau pada kultivator di tanah dan Sun Yunsan mulai bergetar. Kemudian mereka berubah menjadi titik-titik dan dimakan oleh kilin. Binatang ini tampak sangat bahagia. Itu mengeluarkan suara gemuruh sebelum berubah menjadi fragmen jiwa dan diambil oleh Wang Lin. Saudara Sun, batasannya telah dihapus dan adik perempuanmu telah diselamatkan. Adapun paman bela diri Anda harus menemukannya sendiri. Adapun orang yang ada di dalam sekte pemurnian jiwaku, aku akan melepaskannya. Selamat tinggal. Dengan itu, Wang Lin menangkap lelaki tua pendek yang mengaku berasal dari alam surgawi dan kemudian berteleportasi. Ia terlalu malas untuk memperhatikan perselisihan kedua kakak beradik ini. Sosok Wang Lin muncul di dalam menara di suku pemurnian jiwa. Dia dengan santai melemparkan lelaki tua pendek itu ke tanah dan dia duduk dalam posisi lotus. Matanya bersinar seperti obor saat dia menyentuh tas pegangannya dan 3 sinar energi pedang terbang keluar. Ujung pedangnya mengeluarkan aura yang kuat dan dingin, dan dia menempelkannya pada kulit lelaki tua itu. Ketiga pedang ini adalah milik Zisu, milik Mo Yang, dan milik Haizu. Setelah disempurnakan oleh Wang Lin, energi pedang dari ketiga pedang itu bergabung menjadi satu. Penggabungan penguasaan 3 pedang menyelesaikan aktivasi ketiga pedang. Ini adalah formasi pedang 3 bakat dari pedang Sein Ling Tianhou. Saya tidak tahu apakah Anda pernah mendengarnya. Suara Wang Lin tenang, tetapi ketika terdengar di telinga pria tua pendek itu menyebabkan dia gemetar. Mata kecilnya dengan cepat menoleh untuk melihat ketiga pedang berharga itu. Wang Lin perlahan berkata, setelah Celestial Capture Net melepaskanmu, jika kamu melakukan gerakan apapun, aku akan memberitahumu misteri formasi pedang 3 bakat. Dia menemukan nama formasi pedang 3 bakat ketika dia mencari jiwa Haizu. Pedang 12 pedang dibagi menjadi 3 kelompok. Jika ke-12 pedang itu diaktifkan, maka itu akan menjadi formasi 12 pedang pembunuh surga yang sangat dibanggakan oleh biksu pedang Ling Tianhou. Sekarang beritahu aku siapa identitasmu. Dengan pengalaman hidup Wang Lin, dia langsung bisa mengetahui betapa takutnya lelaki tua ini. Suaranya mengandung energi iblis saat dia berkata, jika kamu tidak berbicara, aku akan menggunakan mantra pencarian jiwa. Lalu aku akan memurnikan jiwamu menjadi pecahan jiwa sehingga kamu tidak akan pernah bisa memasuki siklus reinkarnasi. Episode 625 King Suang. Tubuh lelaki tua pendek itu gemetar, namun matanya masih melotot saat dia berkata, saya seorang surgawi. Kamu masih berani untuk tidak menghormatiku. Tidak menunggu lelaki tua itu selesai berbicara, Wang Lin mengerutkan kening dan menatapnya dengan dingin. Dia perlahan mengangkat tangan kanannya dan cahaya hantu muncul di genggamannya. Dia tidak lagi peduli dengan omong kosong lelaki tua itu. Dengan mantra pencarian jiwa di tangannya, dia menempelkannya ke kepala lelaki tua itu. Orang tua itu menjerit, tetapi dia tidak berdaya, dan karena tubuhnya diikat oleh jaring penangkap surgawi, dia tidak bisa mengelak. Matanya dipenuhi ketakutan saat dia dengan cepat berteriak, saya akan bicara. Aku akan bicara. Wang Lin tidak berhenti, dan saat dia hendak menekan dengan tangan kanannya, ekspresinya sedikit berubah dan dia menghentikan tangannya. Di luar menara, sebuah lorong tiba-tiba terbelah di dalam awan hitam di atas suku pemurnian jiwa, dan suara himne pedang menembus langit. Bilah hitam itu bergerak secepat kilat dan mendekati menara dalam sekejap. Su Liguo berada di dalam pedang hitam itu dan memegang kuas di tangannya. Dia segera memasuki menara, memperlihatkan ekspresi yang menyenangkan, dan dengan cepat berkata, Tuan, Su kecil telah menangkap harta karun itu untukmu, tapi aku sangat lelah. Tuan, Anda tidak tahu seberapa cepat harta ini berlari. Tidak buruk. Wang Lin mengangguk dan mengulurkan tangan kanannya. Ketika sikat itu terbang ke tangannya, dia segera merasakan energi spiritual surgawi berputar di dalam sikat itu. Ada juga tekanan kuat yang terkandung di dalam kuas. Setelah mendengar pujian Wang Lin, Su Liguo menyeringai. Setelah pengkhianatannya gagal, dia mencari peluang untuk mendapatkan lebih banyak pahala. Kali ini dia akhirnya mendapat kesempatan. Wang Lin mengabaikan Su Liguo dan pedang setengah bulan. Dia memegang kuas dan perlahan menutup matanya.
Kemudian dia mengaktifkan energi spiritual surgawi di dalam tubuhnya dan perlahan memasuki semak-semak. Saat ini, cahaya keemasan muncul di ujung kuas. Cahaya keemasan menjadi semakin terang saat energi spiritual surgawi Wang Lin memasukinya. Pada akhirnya, cahaya menerangi seluruh menara. Dari kejauhan, menara itu tampak seperti mengeluarkan aliran emas. Pada saat ini, semua anggota suku dari suku pemurnian jiwa menunjukkan kesalehan mereka dengan berlutut dan membungkuk ke arah menara. Mata lelaki tua yang ditangkap oleh jaring penangkap surgawi tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecil ketika dia melihat cahaya menyilaukan yang terpancar dari kuas di tangan Wang Lin. Dia merasakan rasa asam di hatinya. Saat dia mengambil kuas saat itu, ada juga cahaya keemasan. Namun, membandingkan cahaya keemasan itu dengan cahaya keemasan di depannya sekarang, yang satu seperti matahari dan yang lainnya hanyalah kunang-kunang. Jadi bagaimana jika dia bisa membuatnya mengeluarkan cahaya keemasan yang kuat? Saya hanya tidak percaya dia bisa memahami cara menggunakan benda langit ini tanpa bimbingan saya. Harus dikatakan bahwa saat itu, jika bukan karena batu giok, saya tidak akan menemukan cara menggunakan sikat surgawi. Tentu saja, sebagian besar berkaitan dengan kecerdasan saya sendiri. Saat lelaki tua itu memikirkan hal ini, ada sedikit kebanggaan di matanya. Namun, kebanggaan di matanya dengan cepat berubah menjadi linglung, dan kebingungan ini dengan cepat berubah menjadi keterkejutan. Dia melihat Wang Lin tiba-tiba membuka matanya dan menggambar simbol satu pukulan dengan satu lambaian tangannya. Ini tidak mungkin. Ya, orang ini hanya sedikit lebih pintar dariku, jadi setelah dia melihatku menggunakannya, dia bisa mempelajarinya. Ya, ini memang harus terjadi. Saat lelaki tua pendek itu memikirkan hal ini, adegan berikutnya menyebabkan dia berteriak keras. Mata Wang Lin juga tampak mengandung sedikit cahaya keemasan saat ini. Dia melambaikan tangannya lagi, menambahkan guratan lagi untuk membentuk simbol dua guratan. Tangan kanan Wang Lin tidak berhenti. Dia melakukan pukulan lagi. Pada saat ini, simbol tiga garis yang bersinar seperti matahari muncul di hadapannya. Pada saat simbol ini terbentuk, energi spiritual surgawi di tubuh Wang Lin aktif dengan sendirinya dan memasuki simbol tersebut. Di mata Suli Guo dan lelaki tua pendek itu, simbol tiga pukulan itu memberikan perasaan kesempurnaan. Seolah-olah ada dao surgawi yang tercetak pada simbol itu. Gelombang cahaya keemasan menyebar dari simbol itu, keluar dari menara, dan menggantikan cahaya keemasan dari ujung kuas. Cahaya keemasan mengelilingi langit dan bumi. Awan hitam yang merupakan bendera jiwa segera meleleh dan mundur, menampakkan langit biru cerah. Mata Wang Lin memancarkan cahaya keemasan. Tangannya berhenti di udara setelah melakukan pukulan ketiga. Jubah putihnya bergerak tanpa angin, dan rambut panjangnya yang tergerai-tergerai ke belakang. Aura surgawi tiba-tiba menyebar dari tubuhnya. Dia memegang kuas surgawi seolah-olah dia sendiri adalah seorang surgawi. Simbol emas itu sepertinya mengandung dao surga dan rasa keagungan. Suli Guo benar-benar terpana, dan cahaya keemasan yang memancar dari Wang Lin menyebabkan matanya sakit. Cahaya keemasan membuatnya merasa seperti sedang menghadapi sesuatu yang tidak bisa dia tolak. Seolah-olah Wang Lin hanya membutuhkan pemikiran untuk membuatnya benar-benar menghilang. Meskipun dia pernah mengalami perasaan seperti ini sebelumnya, perasaan itu tidak pernah sekuat ini. Pada saat ini, perasaan ini tertanam jauh di dalam hatinya. Sedangkan untuk pria tua pendek, dia menatap Wang Lin dengan heran. Kejutan di matanya sangat mengerikan saat dia berseru, "Surga! Kaisar Langit!" Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan menunjuk simbol di depannya. Simbol itu segera menghilang, berubah menjadi titik cahaya, terbang keluar menara, dan menyatu dengan dunia. Sekarang beritahu aku identitasmu. Cahaya keemasan di mata Wang Lin perlahan menghilang. Namun, tatapannya seperti sambaran petir saat menembus mata lelaki tua pendek itu dan menatap langsung ke dalam dirinya. Wang Lin telah menggunakan suara iblis surgawi. Suaranya mengandung kekuatan iblis saat memasuki telinga lelaki tua itu dan terjerat dengan jiwa asal lelaki tua itu. Alasan mengapa Wang Lin tidak menggunakan mantra pencarian jiwa adalah karena meskipun kultivasi ascendan tahap pertengahan orang tua itu adalah sebuah rak kosong, jiwa asalnya memiliki kekuatan yang sangat berbeda dari para penjaga celestial. Dengan betapa hati-hatinya Wang Lin, dia tidak akan dengan santai menggunakan mantra pencarian jiwa kecuali itu adalah pilihan terakhir atau jika dia benar-benar memahami situasinya. Mata lelaki tua pendek itu kosong saat dia bergumam, "Saya dari Sekte Bulu Pemurnian, dan nama saya Huang Yu. Saya memasuki tanah roh iblis ini karena saya dikejar dan diburu oleh musuh saya.
Belakangan, saya tidak berani pergi dan memutuskan untuk tinggal di sini. Tinggal di sini lebih baik. Selama aku berhati-hati, tidak akan ada bahaya di sini. Mata Wang Lin berbinar dan dia bertanya, dari mana kamu mendapatkan benih surgawi dan harta surgawi? Negeri Roh Iblis. Orang tua itu berkata, ketika saya tiba di sini saat itu, saya secara tidak sengaja memasuki sebuah gua yang ditinggalkan dan mendapatkannya di sana. Apa lagi yang kamu peroleh selain benih surgawi dan sikat surgawi? Mata Wang Lin menunjukkan sedikit fanatisme. Orang tua itu bergumam, saya memperoleh total 2 tas pegangan. Salah satunya tidak memiliki jejak indera keilahian dan berisi jaring penangkap surgawi dan benda-benda lainnya, termasuk sebuah batu giok. Yang lainnya memiliki jejak indera keilahian di atasnya, jadi saya tidak dapat membukanya, tetapi itu dicuri oleh orang lain. Mata Wang Lin menjadi serius dan dia berkata, siapa yang mencuri tas pegangan itu? Itu adalah pasangan kultivasi. Untungnya, saya membagi 2 tas dan menanamkan indera ilahi saya pada tas lainnya. Kalau tidak, keduanya akan dicuri. Mata lelaki tua pendek itu menjadi semakin hampa, tetapi ketika membicarakan hal ini, ada sedikit kebencian di matanya. Ini jelas merupakan pukulan besar baginya. Ini sangat wajar. Siapapun yang baru saja mendapatkan harta karun yang besar hanya untuk segera direnggutnya tidak akan pernah melupakan perasaan naik ke langit dan segera jatuh. Setelah dengan hati-hati mempertanyakan tentang penampilan pasangan kultivasi, Wang Lin bertanya, apa yang tercatat di batu giok? Orang tua itu perlahan berkata, ini mencatat beberapa metode untuk menggunakan beberapa harta surgawi dan mantra surgawi. Ada juga cara membuat boneka penjaga langit. Namun, ada batasan pada batu giok itu, jadi saya tidak dapat melihat semua isinya. Dia masih terkunci oleh cahaya keemasan di mata Wang Lin dan suara iblis surgawi, yang berarti dia tidak bisa berbohong, jadi semua yang dia katakan adalah kebenaran. Di mana batu gioknya? Mata Wang Lin berbinar. Lelaki tua itu berkata, di dalam tasku yang berisi. Berapa lama jebakan Celestial Capture Net? 3 hari. Wang Lin melambaikan lengan bajunya dan seuntai energi spiritual surgawi memasuki lelaki tua itu, menyegel jiwa asalnya. Kemudian Wang Lin menutup matanya dan duduk dalam posisi lotus untuk berkultivasi. Adapun lelaki tua itu, dia pingsan. Namun, formasi pedang 3 bakat tetap untuk berjaga-jaga. Waktu 3 hari berlalu. Pada hari ketiga, Celestial Capture Net yang membungkus lelaki tua itu segera mengeluarkan kilatan lampu hijau. Ia meninggalkan orang tua itu dan terbang ke samping. Kemudian berubah menjadi jaring hijau seukuran telapak tangan. Wang Lin tiba-tiba membuka matanya dan mengulurkan tangan kanannya. Tas pegangan lelaki tua itu segera terbang ke tangannya. Dia memindainya dengan akal ilahi dan kemudian sedikit mengerutkan kening. Dia mengulurkan tangan kanannya sekali lagi dan meraih lelaki tua itu. Setelah mengguncang lelaki tua itu, lebih dari 10 kantong berisi jatuh dari seluruh bagian tubuh lelaki tua itu. Wang Lin dengan santai melemparkan lelaki tua itu ke samping. Kemudian formasi pedang 3 bakat dengan cepat terbang ke arah lelaki tua itu dan mengunci lelaki tua yang tak sadarkan diri itu sepenuhnya. Kantong penyimpanan dipindai oleh Wang Lin satu per satu. Akhirnya, pandangannya tertuju pada tas pegangan yang tampak sangat biasa. Setelah menghapus indera keilahian orang tua itu dari tas, indera keilahiannya terjun ke dalam. Tas pegangan ini hanya berisi batu giok, semua jenis batu giok. Setelah memindai batu giok di dalam tas, mata Wang Lin tiba-tiba menyipit dan jantungnya berdetak kencang. Dia menggerakkan tangan kanannya dan sebuah batu giok hijau muncul di telapak tangannya. Giok ini tidak terbuat dari batu roh atau batu giok surgawi, melainkan bahan yang belum pernah dilihat Wang Lin sebelumnya. Tampaknya itu bukan kayu atau batu, dan ketika dia memegangnya di tangannya, aura hangat mengelilingi tubuhnya. Indera ilahi Wang Lin memasuki batu giok, dan pada saat ini, ekspresinya berubah. Matanya bersinar terang sebelum perlahan meredup. Semua perhatiannya tertuju pada isi batu giok itu, dan dia sangat terkejut. Giok ini mencatat penggunaan 3 harta surgawi dan mantra surgawi yang nyata. Qin Suang, kamu baru saja menjadi jenderal surgawi alam surgawi, dan sebagai ayahmu, ini adalah hadiahku untukmu. Ketiga harta surgawi ini dibuat oleh saya secara pribadi. Sedangkan untuk mantra surgawi, meskipun bukan mantra tingkat tinggi, namun sangat menarik. Saya yakin Anda akan menyukainya. Episode 626 Identitas Mayat Wanita Berjubah Putih. Pena sentuhan abadi adalah harta karun yang dipenuhi kekuatan matahari. Ayah mengumpulkan 12 matahari dan mengubahnya menjadi 12 simbol yang bisa digambar dengan pena. Kekuatannya bisa diterima.
Jaring penangkapan surgawi. Meskipun harta karun ini cukup rata-rata, jiwa di dalamnya tampaknya telah memperoleh kecerdasan. Ini sangat menarik, jadi saya yakin Anda akan menyukainya. Adapun harta karun ketiga, paling baik digunakan dengan pedang surgawi hujanmu. Harta karun ini disebut Spirit Seed. Menempatkan pedang surgawi di dalamnya dapat memperkuat roh pedang di dalamnya. Ayah menggunakan logam surgawi asal di dalam kolam pembersihan surgawi untuk membuatnya. Adapun mantra surgawi, meskipun mantra surgawi berkualitas rendah dan kekuatannya biasa saja, itu adalah mantra yang sangat menarik. Mantra ini disebut mantra berhenti. Ayah menemukan ini di planet misterius secara tidak sengaja. Sayangnya, itu belum lengkap, tapi ayah bisa memulihkannya setelah meneliti mantranya. Ayah menduga ini hanya bagian dari mantra kombinasi besar. Sayangnya, apa yang saya temukan tidak lengkap, jadi saya tidak dapat memulihkan seluruh mantra kombinasi. Kegembiraan di wajah Wang Lin perlahan mereda. Giok itu dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama adalah penjelasan rinci dan instruksi untuk 3 harta surgawi. Tidak ada batasan pada bagian batu giok ini dan dapat diakses dengan mudah. Sedangkan untuk 2 bagian lainnya, ada batasan yang diberlakukan pada mereka. Ketika seseorang mencoba memeriksanya dengan akal ilahi, yang ada hanya gambar dan kata-kata yang kacau, membuat mereka tidak dapat melihat semuanya. Bagian kedua berisi metode untuk menciptakan penjaga langit. Orang tua pendek itu dapat belajar tentang penjaga surgawi dengan melihat bagian kedua. Ada juga ucapan yang tertinggal di batu giok ini, ayah memberikan batasan garis keturunan pada batu giok ini. Tanpa garis keturunan Anda, mustahil untuk melanggar batasan pada batu giok ini. Namun, batu giok ini telah ada terlalu lama, cukup lama bahkan dengan kultivasi orang ini yang kuat, batu giok ini tidak dapat mengimbangi perjalanan waktu. Pembatasan pada bagian pertama telah hilang, dan pembatasan pada bagian kedua telah sangat dilonggarkan. Hanya pembatasan pada bagian terakhir yang masih utuh. Dari 3 harta karun surgawi, saya hanya melihat 2. Selubung roh tidak ada. Barang-barang ini diberikan kepada seorang wanita bernama Qin Suang. Jika namanya Qin, maka ayahnya adalah. Mata Wang Lin berbinar dan dia berbisik, Kaisar Langit Qin Lin. Setelah hati-hati melihat batu giok di tangannya, Wang Lin mulai merenung. Wang Lin menutup matanya. Menurut nada batu giok ini, Qin Suang ini adalah putri Kaisar Langit Hujan. Dia juga memiliki senjata yang disebut pedang surgawi hujan. Dia tiba-tiba membuka matanya dan ada semburan cahaya keemasan. Hujan pedang surgawi. Hujan pedang surgawi. Mungkinkah ada kebetulan yang begitu mengejutkan di dunia ini? Mungkinkah mayat wanita yang membuat senior Zhou Yi begitu tergila-gila menjadi putri Kaisar Langit Qin Lin? Wang Lin merenung sedikit sebelum menamparkan tasnya. Pagoda yang diberikan Zhou Yi padanya terbang keluar. Sebelum bisa tumbuh, tangan kanan Wang Lin membuat segel dan menunjuk ke arah pagoda. Mayat wanita berbaju putih, yang begitu cantik hingga bisa membuat jantung siapapun berdebar kencang, perlahan terbang keluar. Melihat mayat wanita itu, Wang Lin mulai merenung lebih jauh. Matanya berbinar, lalu kedua jarinya membentuk pedang dan dia mengayunkannya. Bila angin terbang keluar dan tanda merah segera muncul di pergelangan tangannya. Namun, sebelum darah mengalir keluar, tanda itu segera menghilang dan kembali normal. Ekspresi Wang Lin tetap sama, tapi matanya menjadi lebih cerah. Sambil berpikir, energi pedang Ling Tianhou memasuki jari-jarinya. Dia segera melambaikan tangannya lagi dan tanda merah lain muncul di pergelangan tangan wanita itu. Meskipun penyembuhannya masih cepat, kali ini jelas lebih lambat. Setetes darah merah menetes dari luka di pergelangan tangan wanita berbaju putih itu. Wang Lin menarik energi pedang Ling Tianhou dan menangkap setetes darah. Dia melambaikan lengan bajunya dan wanita itu terbang kembali ke pagoda. Dia kemudian memasukkan kembali pagoda itu ke dalam tasnya. Saya hanya perlu mengujinya untuk melihat apakah Anda benar-benar Qin Suang. Wang Lin menekan setetes darah pada batu giok itu tanpa ragu-ragu. Ketika setetes darah mendarat di batu giok, itu segera berubah menjadi kabut merah. Kabut merah perlahan memasuki batu giok. Kemudian suara retakan segera datang dari batu giok hijau dan kehilangan lapisannya. Sebuah batu giok hijau jernih dengan garis tipis berwarna merah darah muncul. Wang Lin tidak mau repot-repot mengamati betapa indahnya batu giok ini. Dia memindainya dengan akal ilahi. Kemudian dia segera menghirup udara dingin dan mulai merenung. Segel pada 2 bagian terakhir batu giok ini dibuka. Dia, sebenarnya adalah Qin Suang. Wang Lin menghela nafas. Indera ilahinya kembali ke batu giok untuk memeriksa isi dari 2 bagian lainnya. Waktu perlahan berlalu.
Wang Lin telah terbenam di dalam batu giok untuk waktu yang tidak diketahui. Pria tua pendek itu terbangun pada hari kedua setelah Wang Lin tenggelam dalam batu giok. Namun, formasi tiga bakat pedang masih mengelilinginya. Semburan energi dingin memasuki tubuhnya melalui ujung pedang, membuatnya tidak berani bergerak sedikit pun. Dengan kultivasinya, dia samar-samar bisa melihat bahwa misteri formasi ini bukan pada pedangnya itu sendiri, melainkan kekuatan misterius di dalamnya. Selain itu, ada juga Su Liguo yang mengawasinya. Su Liguo dengan santai melayang di sekitar lelaki tua itu dan sesekali menunjukkan senyuman dingin. Dia akan memegang pedang hitam itu dan mengayunkannya ke hadapan lelaki tua itu. Beberapa hari kemudian, indera ilahi Wang Lin kembali dari dalam batu giok. Dia membuka matanya dan menghela nafas panjang. Para makhluk surgawi ini bahkan lebih kejam daripada para kultivator. Bagian kedua dari batu giok ini memiliki catatan rinci tentang pembuatan boneka yang disebut wali surgawi. Metode ini bukan untuk makhluk surgawi, ini dimaksudkan untuk digunakan pada kultivator. Kultivator ditangkap dan disempurnakan. Jika berhasil, penjaga surgawi yang dihasilkan akan sangat kuat. Menurut para dewa, penjaga surga bukanlah manusia, melainkan harta karun. Itu dibagi antara kualitas rendah, sedang, dan tinggi. Di dalam batu giok, dinyatakan bahwa penjaga surgawi berkualitas rendah sama dengan puncak kultivator ascendan tahap akhir, yang merupakan batas dari langkah pertama. Untuk kualitas medium dan kualitas tinggi, saya belum bisa menentukan di mana letaknya pada langkah kedua. Adapun bagian ketiga dari batu giok, itu adalah peta. Itu terlihat seperti peta topografi sebuah gua. Mata Wang Lin berbinar dan dia menatap lelaki tua pendek itu. Wang Lin dengan tenang berkata, "Serahkan." Wajah lelaki tua pendek itu dipenuhi dengan kepahitan ketika dia berkata, "Kamu memiliki semua tasku. Apa lagi yang kamu mau?" Dalam hati dia mengumpat. Orang bernama Wang ini bahkan lebih buruk dari pasangan kultivasi itu. Mereka hanya menginginkan satu tas milikku, tetapi orang bernama Wang ini tidak mau meninggalkan apapun untukku. Wang Lin dengan dingin menatap lelaki tua itu dan menamparkan tasnya. 10 keping batu giok pecah terbang keluar. Batu giok yang rusak ini adalah objek di dalam 10 penjaga surgawi yang dimiliki lelaki tua itu. Setelah lelaki tua itu melihat batu giok yang rusak, ekspresinya berubah drastis. Wang Lin menutup tangan kanannya dan 10 batu giok yang rusak menyatu menjadi satu. Setelah itu, dia mengulurkan tangan dan meraih lelaki tua itu. Kemudian telapak tangannya mengenai dahi lelaki tua itu dan menjatuhkan jiwa asal lelaki tua itu keluar dari tubuhnya. Saat jiwa asal lelaki tua itu terbang, Wang Lin memuntahkan seteguk energi asal dan mengelilingi jiwa asal lelaki tua itu dengannya. Saat lelaki tua itu dimurnikan, energi spiritual surgawi di dalam jiwa asalnya perlahan-lahan terkondensasi menjadi batu giok seukuran jari. Setelah mengambil batu giok yang rusak, jiwa asal lelaki tua itu terlempar keluar dari menara dan dimakan oleh awan hitam di luar, menjadi pecahan jiwa di dalam. Adapun tubuh lelaki tua itu, Wang Lin bahkan tidak melihatnya saat dia melambaikan lengan bajunya dan tubuh itu berubah menjadi debu. Salah satu alasan melemparkannya ke bendera jiwa adalah karena jika tidak maka akan sia-sia. Bagaimanapun, itu adalah jiwa asal transformasi jiwa tahap akhir. Alasan lainnya adalah Wang Lin tertarik dengan gua yang ditemukan lelaki tua itu. Namun, Wang Lin tahu ini bukan waktunya untuk pergi. Hal terpenting saat ini adalah menggunakan sisa beberapa dekade untuk menjadikan kultivasi dan harta magisnya mencapai puncak baru. Dia harus bersiap untuk perjanjian 100 tahun yang dia miliki dengan iblis kuno. Hal ini terutama berlaku untuk 2 harta karun baru dan mantra surgawi berkualitas rendah yang dia peroleh. Berpikir tentang mantra surgawi, Wang Lin mengungkapkan sedikit kegembiraan. Ini adalah mantra surgawi yang nyata. Semua mantra yang dipelajari Wang Lin dalam hidupnya, selain seni pembantaian surgawi, diciptakan dengan meniru mantra surgawi berkualitas rendah. Lagi pula, mantra surgawi terlalu langka. Bahkan orang-orang seperti Olsir memiliki keinginan besar terhadap mantra surgawi, apalagi seseorang seperti Wang Lin. Mantra surgawi adalah mantra yang nyata. Ini adalah mantra kuat yang beberapa kali lebih kuat dari mantra biasa. Negeri roh iblis menarik banyak kultivator dan bahkan menyebabkan mereka rela membantai dan tunduk pada penduduk asli. Ini semua adalah kesempatan untuk menyatu dengan iblis kuno untuk mempelajari mantra surgawi. Untuk mendapatkan mantra celestial di sekte nasib surgawi, seseorang harus memegang posisi murid sejati selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya sebelum diberikan mantra tersebut. Namun Olsir tidak akan memberikan yang terbaik melainkan memilih yang biasa saja. Mantra berhenti.
Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan nyanyian mantra surgawi ini muncul di benaknya. Dia perlahan menutup matanya dan membenamkan dirinya di dalam mantra surgawi ini. Waktu berlalu tanpa suara, dan dalam sekejap mata, 20 tahun berlalu. Pertempuran antara negara iblis surgawi dan negara iblis api telah berlangsung sangat lama. Kedua belah pihak menjadi semakin memanas seiring berlarutnya perang. Negara-negara lain tidak dapat menahannya lebih lama lagi dan akhirnya memutuskan untuk menyerang. Iblis kuno dari negeri iblis langit sudah mempertimbangkan masalah ini ketika dia memutuskan untuk memulai perang melawan negeri iblis api. Saat negara-negara lain siap bergerak, dia menggunakan kekuatannya sendiri untuk menyegel kota iblis langit. Adapun kota-kota lain di negeri iblis langit, iblis kuno sepenuhnya menyerahkannya. Dia hanya menjaga ibu kota dan danau naga sambil menunggu kesepakatan dengan Wang Lin. Dia tidak takut Wang Lin menarik kembali perjanjiannya. Jika Wang Lin benar-benar mundur, dia akan menggunakan kemampuannya untuk mencari tinggi dan rendah sampai dia membunuh Wang Lin. Dia percaya bahwa Wang Lin tidak terlalu picik. Dalam situasi ini, suku pemurnian jiwa dengan cepat memperluas dan memperkuat dirinya. Selama beberapa dekade terakhir, di medan perang di negara iblis api, ada orang-orang misterius berbaju hitam yang secara bertahap menarik perhatian kedua belah pihak. Orang-orang berjubah hitam ini sering muncul di medan pertempuran untuk menyerap sejumlah besar pecahan jiwa dan membawa banyak nyawa. Di saat yang sama, masing-masing dari mereka telah membunuh musuh yang tak terhitung jumlahnya di medan perang, dan mereka semua memiliki performa yang luar biasa. Tentara iblis yang tumbuh lebih kuat dengan cepat di kedua pasukan dipromosikan untuk menggantikan para jenderal yang mati. Episode 627 meninggalkan kultivasi pintu tertutup. Wang Lin tidak peduli dengan pertempuran di negara iblis api. Dia telah menghabiskan 20 tahun terakhir sepenuhnya tenggelam dalam mantra surgawi. Mantra surgawi tidak bisa dibandingkan dengan mantra normal. Sangat sulit untuk mempelajarinya. 20 tahun hanyalah permulaan bagi Wang Lin. Saat tenggelam dalam mempelajari mantra surgawi dan harta surgawi, waktu mengalir seperti air, dan tanpa disadari lebih dari 50 tahun telah berlalu. Tinggal kurang dari 10 tahun lagi sampai perjanjian dengan iblis kuno. Selama hampir 100 tahun ini, selain mempelajari mantra surgawi dan harta surgawi, Wang Lin tidak pernah berhenti mencetak iblis yang tersebar. Selama waktu ini, jejaknya menjadi lebih kuat. Setelah beberapa dekade, Wang Lin hanya menyentuh ujung mantra hentikan surgawi. Persyaratan untuk mantra surgawi ini bukanlah sejumlah energi spiritual surgawi, melainkan pemahaman seseorang tentang surga. Agar lebih akurat, aspek-aspek yang tercakup dalam mantra surgawi ini jauh di luar jangkauan para kultivator. Itu seperti pengetahuan yang sangat esoteris yang membutuhkan pembelajaran dan pemahaman terus-menerus sebelum dia akhirnya bisa menguasai dan menggunakannya. Wang Lin menghabiskan waktu bertahun-tahun secara bertahap untuk memahami seni pembantaian surgawi dan akhirnya mencapai penyelesaian kecil. Mantra berhenti ini sama. Wang Lin lupa waktu saat tenggelam dalam mantra surgawi. Selama beberapa dekade dia berkultivasi dengan pintu tertutup, suku pemurnian jiwa telah mengirim sejumlah besar orang ke garis depan di negara iblis api untuk mengumpulkan jiwa dan memperkuat diri mereka sendiri. Ini semua berubah setelah pasukan negara lain memasuki negeri iblis langit. Daripada keluar, anggota suku membela negeri iblis langit. Sejumlah besar anggota suku kembali dari negara iblis api dan mulai melawan tentara iblis dari berbagai negara iblis lainnya. Namun, kekuatan suku pemurnian jiwa terlalu kecil. Mereka hanya bisa mempertahankan area di bawah awan hitam dan tidak bisa meninggalkannya. Akhirnya, ketika tentara dari negara iblis lainnya menyadari bahwa mereka tidak dapat merebut kota iblis langit karena kota tersebut disegel oleh iblis kuno, mereka mengalihkan pandangan mereka ke suku pemurnian jiwa. Lagi pula, ada yang aneh dengan suku kecil ini. Awan hitam di atas suku yang bertindak sebagai perlindungan alami ini sangatlah aneh. Itu memblokir tentara iblis yang menyerang beberapa kali. Tentu saja, tidak semua negara iblis mengincar suku pemurnian jiwa. Hanya 2 pemimpin negara yang melakukannya, jadi 5 pemimpin lainnya mengalihkan perhatian mereka ke negara iblis api. 7 negara iblis lainnya tidak mengirimkan terlalu banyak tentara iblis. Lagi pula, mereka tidak memiliki tekad untuk mengirimkan segalanya seperti iblis kuno dari negeri iblis langit. Pada saat ini, negara iblis air dan negara iblis guntur mengirimkan wakil panglima tertinggi dengan 100.000 tentara iblis. Yang satu datang dari utara dan satu lagi datang dari selatan. Kedua pasukan mengepung suku pemurnian jiwa. Wakil panglima negara iblis air adalah seorang wanita. Penampilannya biasa saja, tapi matanya memancarkan cahaya dingin.
Di sampingnya ada Jenderal Iblis dari negeri Iblis Air. Sedangkan untuk negeri Iblis Guntur, wakil panglima mereka adalah seorang pria paruh baya kekar. Dia adalah satu-satunya orang yang tidak mengenakan baju besi, dan ada kilat melintasi tubuhnya dan tanah di bawah kakinya hangus. Suku kecil yang buas ini memiliki harta yang luar biasa. Ini menarik. Meski pria kekar itu sepertinya sedang berbicara sendiri, suaranya seperti guntur. Tidak ada keuntungan dari perjalanan ke negeri iblis langit ini. Namun, mengembalikan harta ini kepada Kaisar Iblis bukanlah pilihan yang buruk. Mata pria kekar itu berbinar dan dia mengambil satu langkah. Dengan keras, tanah di bawahnya hancur dan area hangus di tanah mulai menyebar. Tubuh lelaki kekar itu dengan cepat terbang menuju awan hitam. Kecepatannya sangat cepat dan dia jelas telah mencapai tingkat yang setara dengan seorang kultivator ascendan tahap awal. Hanya dengan satu langkah, dia melintasi jarak jauh dan tiba di sebelah awan hitam yang mengelilingi suku pemurnian jiwa. Gelombang energi spiritual iblis di sekujur tubuhnya membentuk perisai tak kasat mata yang mendorong awan hitam itu kembali. Di dalam suku pemurnian jiwa, ekspresi Ouyang Hua tampak tenang saat dia menatap ke langit. Di tanah, anggota suku pemurnian jiwa semuanya duduk dalam posisi lotus dan sepenuhnya fokus. Ouyang Hua berteriak, "Jiwa, berpencar." Tiba-tiba, semua anggota suku melepaskan pecahan jiwa yang telah mereka kumpulkan. Dalam sekejap, dunia masuk dipenuhi dengan gas hitam yang terbuat dari pecahan jiwa. Di bawah kendali tuannya masing-masing, massa gas hitam mengembun menjadi sungai hitam yang mengalir ke arah pria kekar itu. Pria kekar itu tertawa. Daripada mundur, dia bergegas maju dan melayangkan pukulan. Pukulan ini mengandung sejumlah besar energi spiritual iblis, dan menciptakan suara gemuruh saat ia meluncur keluar seperti naga guntur yang mengamuk menuju sungai hitam yang masuk. Tidak jauh dari situ, wakil panglima negara iblis air dengan dingin melihat pertempuran itu dan berkata, wakil panglima guntur meremehkan awan hitam ini. Salah satu jenderal iblis di sampingnya terkejut dan bertanya, "Tuanku, mungkinkah ada rahasia tersembunyi tentang awan hitam ini? Akankah wakil panglima guntur mampu memecahkannya?" Awan hitam ini sangat aneh dan terdiri dari banyak pecahan jiwa. Jika tidak ada yang mengendalikannya, wakil panglima guntur dapat dengan mudah menghancurkannya. Namun, jika ada seseorang yang mengendalikannya, saya khawatir dia harus memberikan segalanya untuk menghancurkannya. Jenderal iblis di samping wanita itu tersenyum. Itu yang terbaik. Kami sepakat bahwa dia akan mengambil kabut hitam dan kami akan mengambil orang-orang dari suku ini. Dengan cara ini kita tidak perlu menggunakan kekuatan apapun dan mendapatkan semua orang dari suku pemurnian jiwa ini. Setelah kami kembali dan mempelajarinya, kami pasti akan mempelajari sesuatu. Naga petir yang tercipta dari pukulan pria parubaya itu mengeluarkan raungan yang menggelegar dan menyerbu ke arah awan hitam yang dibentuk oleh pecahan jiwa semua anggota suku. Saat keduanya bertabrakan, gelombang kejut yang kuat muncul. Sebuah celah muncul di awan hitam akibat gelombang kejut ini. Kemudian sungai hitam itu menghilang dan lelaki kekar itu tertawa. Hanya suku liar yang berani menyerangku. Sekelompok semut rendahan. Saat pria kekar itu berbicara, dia berjalan masuk melalui celah awan hitam. Para prajurit negeri iblis guntur bersorak-sorai. Teriakan mereka tidak lebih lemah dari guntur. Ini menambah momentum yang tak terbatas bagi pria kekar itu. Wanita dari negeri iblis air tidak jauh dari sana. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada ketegangan tersisa dalam pertempuran ini. Mulai hari ini dan seterusnya, suku pemurnian jiwa ini tidak akan ada lagi. Tunggu wakil panglima guntur mengambil kabut hitam dan kemudian menangkap anggota suku. Jika ada yang berani melawan, bunuh saja mereka. Berbagai jenderal iblis di sekitarnya semuanya mengakui perintahnya. Pria kekar itu melangkah langsung ke suku pemurnian jiwa dengan satu langkah. Dia menyeringai seolah dia sudah melihat kepanikan dan ketakutan di suku kecil ini. Namun, saat dia masuk, dia langsung terkejut. Area sepanjang 50 km ini dipenuhi oleh anggota suku pemurnian jiwa yang duduk dalam posisi lotus. Mereka semua memandangnya, hanya saja. Tidak ada kepanikan di mata mereka seperti yang diharapkan pria kekar itu. Sebaliknya, mata mereka sangat tenang, dan ketenangan ini jelas tidak palsu. Bahkan ada rasa sarkasme yang mendalam dan rasa dingin yang pekat di mata yang tenang ini. Tatapan aneh yang tak terhitung jumlahnya ini menyebabkan jantung wakil panglima guntur berdetak kencang. Langkahnya tanpa sadar melambat. Dari posisi ini, dia bisa melihat bahwa di tengah suku terdapat ruang kosong selebar 5 km dengan menara tinggi di tengahnya. Saat dia melihat menara itu, mata pria kekar itu menyipit.
Dengan pengetahuannya, dia secara alami mengetahui bahwa semua suku besar memiliki kepercayaannya masing-masing. Saat ini menara ini jelas merupakan inti dari keyakinan mereka. Pria kekar itu mencibir. Setelah aku menghancurkan menara ini, aku ingin melihat apakah kamu masih dapat memiliki tatapan seperti ini. Dia langsung menyerang menara. Tak satu pun anggota suku yang duduk di sana berbicara. Mereka hanya menatap pria kekar itu dengan dingin. Keheningan semacam ini seperti tekanan tak kasat mata yang membuat lelaki kekar itu merasakan perasaan samar-samar bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Namun, dia yakin dengan kultivasinya. Dia mendengus dingin saat dia mendekati menara dan hendak melayangkan pukulan dengan tangan kanannya. Berhenti. Suara lembut dan nyaris tak terdengar dari dalam menara. Suara ini sangat lemah, namun kemunculannya seolah menghentikan waktu. Bahkan awan hitam pun menjadi tidak bergerak saat ini. Kekuatan tak dikenal tiba-tiba muncul dan mengelilingi pria kekar itu. Tubuh pria kekar ini bergetar dan petir yang terus bergerak di sekujur tubuhnya berhenti. Pada saat ini, auranya benar-benar hilang. Tubuhnya berhenti di udara, tidak bergerak sama sekali. Tinjunya sudah membentuk setengah busur, tapi tidak akan pernah bisa dikirim. Satu-satunya yang bisa bergerak hanyalah matanya. Saat ini, teror di matanya adalah sesuatu yang belum pernah dia alami sebelumnya seumur hidupnya. Jika ketakutan di matanya dibandingkan dengan lautan, lautan itu bisa menenggelamkan seluruh negeri roh iblis. Sosok Wang Lin perlahan keluar dari menara. Rambutnya tergerai di belakangnya, dan dengan jubah putih yang dia kenakan, dia seperti dewa. Setelah dia keluar, dia bahkan tidak melihat ke arah pria kekar itu dan melambaikan lengan bajunya. Pria kekar itu langsung tertiup angin kencang. Dia batuk darah dan segera diusir dari suku pemurnian jiwa. Tubuh pria kekar itu bergerak seperti meteor, dan di sepanjang perjalanan, kabut darah keluar dari tubuhnya. Akhirnya, tubuhnya terhempas ke tanah setelah meninggalkan suku pemurnian jiwa. Sampai sekarang, dia tidak mampu menggerakkan tubuhnya 1 inci pun. Lingkungan sekitar benar-benar sunyi. Pupil mata wanita dari negeri iblis air tiba-tiba menyusut. Pikirannya benar-benar kosong saat melihat ini. Namun, dia segera pulih dan berteriak, "Cepat, mundur." Sayangnya, sudah terlambat. Wang Lin meletakkan tangannya di belakang punggungnya saat dia melayang keluar dari suku pemurnian jiwa. Para anggota suku pemurnian jiwa memancarkan niat membunuh dan segera mengikutinya. Ekspresi wanita dari negeri iblis air segera berubah dan dia berteriak, "Formasi." Para prajurit iblis baru saja mulai bergerak dan energi spiritual iblis juga mulai bergerak. Berhenti. Wang Lin membuka tangannya, mengangkat kepalanya, dan menutup matanya. Pemahaman selama beberapa dekade memungkinkan dia untuk menyentuh ujung mantra surgawi. Pada saat ini adalah pertama kalinya dia mengaktifkan mantra surgawi dengan kekuatan penuh. Dengan satu kata, dunia berhenti bergerak. Semua orang di luar suku pemurnian jiwa berhenti bergerak saat ini. Anggota suku pemurnian jiwa sepertinya telah menerima perintah dan segera bergegas keluar untuk membunuh. Pada saat yang sama, awan hitam di atas suku pemurnian jiwa menyebar dan menutupi langit di sekitarnya. Wanita dari negeri iblis air juga membeku. Namun, setelah 3 napas waktu, cahaya biru mengelilinginya. Matanya dipenuhi ketakutan dan dia berbalik untuk melarikan diri tanpa ragu-ragu. Tepat pada saat ini, 3 sinar cahaya pedang terbang keluar, segera menyusul wanita itu, dan mengelilinginya. 3 roh pedang Zisu, Haizu, dan Mo yang mengeluarkan raungan. Hati wanita itu bergetar dan ketiga pedang itu menusuk tubuhnya. Ada kabut darah dan kemudian dia meninggal. Wang Lin melayang di udara dan diam-diam merasakan kekuatan mantra surgawi. Seolah-olah pembantaian di lapangan terjadi di dunia yang berbeda. Dia tidak memperhatikannya sama sekali. Aku masih belum sepenuhnya memahami mantra surgawi ini. Tapi tanggal persetujuanku dengan iblis kuno akan segera tiba, jadi tidak ada waktu untuk terus memahaminya. Sudah waktunya untuk pergi. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan ketiga pedang itu terbang ke arahnya. Mulut Zisu menampung jiwa asal wanita itu. 1 bulan kemudian, Wang Lin meninggalkan suku pemurnian jiwa. Ketika dia pergi, dia mengambil bendera 1 miliar jiwa-jiwa dan meninggalkan seutas indera ilahi untuk menjaga suku pemurnian jiwa. Wang Lin tidak segera bergegas menuju negara iblis api. Dia pergi ke gua dulu. Di jalur naga terhormat, dia dengan hati-hati mencatat semua 11 simbol sebelum pergi. Batu giok itu mengatakan ada 12 simbol, tapi saat ini hanya ada 11. Saya tidak tahu di mana simbol terakhir itu. Ekspresi Wang Lin netral saat dia melangkah maju. Dia kemudian mengaktifkan mantra teleportasi yang lebih besar dan langsung menuju negara iblis api.
Api perang menutupi seluruh negara iblis api. 7 negara lainnya terus meningkatkan menara militer mereka di negara iblis api. Negara ini telah sepenuhnya menjadi medan pertempuran. Setelah hampir 100 tahun perang, tanahnya menjadi merah. Setelah memasuki negara iblis api, bau darah yang kental akan mengalir ke arah Anda. Selain darah, ada juga banyak mayat rusak yang menutupi tanah. Semburan aura kematian datang dari mayat dan membentuk kabut abu-abu yang menyelimuti seluruh negeri iblis api. Ini adalah pertarungan sampai mati antara negara iblis langit dan negara iblis api. Bahkan bisa dikatakan tidak ada pemenang atau pecundang dalam pertarungan ini. Sebaliknya, setiap nyawa ditukar dengan nyawa lainnya karena kekuatan negara iblis api perlahan-lahan terhapus. Ibu kota negara iblis api benar-benar kosong. Bahkan Kaisar Iblis secara pribadi telah memasuki pertempuran. Selain Tanah Suci, Lembah Iblis, tempat lain benar-benar sepi. Iblis kuno dari negeri iblis api meniru iblis kuno dari negeri iblis langit. Dia menutup ibu kota dan tidak mengizinkan siapapun masuk. Lembah iblis negeri iblis api tidak terletak di luar kota, melainkan di dalam kota. Energi spiritual iblis yang padat menyebar dari lembah dan menyelimuti seluruh ibu kota negara iblis api. Dilihat dari kejauhan, ibu kotanya dikelilingi oleh energi spiritual iblis, namun terdapat juga aura kematian dalam jumlah besar. Itu tampak seperti kota di dalam kabut, dan membuat orang merasa sedih saat melihatnya. Ketika Wang Lin mendarat di luar ibu kota negara iblis api, langkahnya mengeluarkan suara keras. Suara ini menjadi lebih jelas mengingat betapa sepinya lingkungan sekitar. Tanah berwarna merah tua menimbulkan rasa berlumpur saat diinjak. Perasaan keruh ini berasal dari darah puluhan juta orang yang telah membasahi bumi selama 100 tahun terakhir. Episode 628 1 juta pembantaian. Krang. Wang Lin tidak terbang tetapi berjalan selangkah demi selangkah menuju ibu kota negara iblis api. Sosoknya seperti jiwa pengembara berjubah putih. Sungguh aneh di dalam kabut kelabu ini. Rambutnya tergerai di udara saat dia berjalan melewati kabut. Suara berderak berlanjut di setiap langkah yang diambil Wang Lin. Kota di dalam kabut itu sangat kosong. Sulit membayangkan 100 tahun yang lalu populasi kota ini tidak kalah dengan ibu kota negeri iblis langit. Namun, sekarang sudah mati total. Di mata 9 iblis kuno, orang-orang di negara mereka hanyalah orang-orang yang mereka pencerahan. Itu hanyalah alat untuk membantu mereka pulih. Bahkan jika semua orang meninggal, hati mereka tidak akan terpengaruh sama sekali. Semua orang di ibu kota negara iblis api, dari kaisar iblis hingga warga sipil, telah dikirim ke medan perang, dan mereka berubah menjadi mayat yang tersebar di seluruh bumi. Mereka berubah menjadi darah yang mewarnai tanah menjadi merah. Hati Wang Lin sangat tenang saat dia dengan tenang berjalan maju selangkah demi selangkah. Segel iblis kuno dimulai 5 km jauhnya dari ibu kota negara iblis api, dan segel ini sangat kuat. Itu adalah salah satu metode iblis kuno untuk melindungi dirinya sendiri. Bahkan panglima tertinggi negara lain tidak dapat memecahkannya. Satu-satunya orang yang bisa membuka segelnya, selain iblis kuno lainnya, adalah para kultivator yang sangat kuat. Iblis kuno Bei Luo pernah berkata bahwa setelah ibu kota kosong, iblis kuno pasti akan menyegel kota untuk mencegah siapapun masuk. Itulah mengapa hal pertama yang kami sepakati adalah membuka segel ini. Wang Lin berhenti di luar layar energi spiritual iblis dan mengangkat tangan kanannya. Ada kilatan cahaya hitam di ujung jarinya saat dia menunjuk ke layar. Saat jari ini menyentuh layar energi spiritual iblis, kekuatan pantulan yang kuat tiba-tiba muncul. Jari Wang Lin terlempar ke belakang dan rasa mati rasa dengan cepat memasuki jarinya dan menyebar ke tendonnya. Wang Lin mengayuh energi spiritual surgawi di dalam tubuhnya dan dengan cepat kembali normal. Wang Lin bergumam, ini memang sangat kuat. Tepat pada saat ini, indera ilahi yang kuat tiba-tiba muncul dari ibu kota. Raungan yang dapat mengejutkan jiwa asal menyebar dari akal keilahian. Enyahlah. Suara ini bergema di seluruh negeri seolah-olah itu adalah guntur yang turun dari langit. Gemuruh-gemuruh bergema keras di telinga Wang Lin. Tangan kanan Wang Lin membentuk segel yang sangat aneh. Jika seseorang melihat lebih dekat pada segelnya, mereka akan melihat bahwa segel itu mengeluarkan energi spiritual iblis. Saat raungan itu menimpa Wang Lin, ia segera menghilang. Bei Luo, kamu dikirim oleh Bei Luo. Indera ilahi yang kejam di dalam ibu kota mengeluarkan suara gemuruh lagi. Itu dipenuhi dengan kemarahan. Wang Lin mengabaikan suara ini dan menarik napas dalam-dalam. Lalu dia bergumam, iblis kuno Bei Luo, ini adalah bagian pertama dari perjanjian kita. Tolong perhatikan. Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke langit.
Kemudian matanya menjadi dingin dan dia dengan lembut berkata, bunuh energi, kumpulkan. Kata-kata sederhana seperti itu tidak lebih keras dari guntur dan tidak dapat mengubah dunia. Namun, 5 kata sederhana ini menyebabkan badai luar biasa di dalam negeri iblis api. Di medan perang di bagian utara negara iblis api, tentara iblis dari kedua sisi tiba-tiba gemetar. Untaian niat membunuh yang kuat yang bisa menembus langit segera terbang keluar dari tubuh mereka. Energi pembantaian ini dengan cepat keluar dan menghilang di kejauhan. Nenek moyang telah tiba. Wajah para prajurit iblis ini dipenuhi dengan kegembiraan. Mereka tidak lagi membantai tetapi segera meninggalkan medan perang. Di medan perang di selatan negara iblis api, banyak orang berjubah hitam menyerbu pertempuran di sini. Orang-orang ini membawa niat membunuh yang kuat. Mereka sering membunuh tentara iblis di jalurnya, menyebabkan tentara iblis tersebut berubah menjadi untaian gas abu-abu yang kemudian diserap oleh mereka. Jenderal iblis dari kedua belah pihak tidak asing dengan orang-orang ini dan sudah terbiasa dengan keberadaan mereka. Orang-orang ini datang dan pergi tanpa jejak, dan mereka tidak tahu mereka berasal dari pihak mana. Bahkan ketika mereka berhasil mengepung orang-orang ini, seringkali hal itu tidak ada gunanya. Namun, saat ini orang-orang berbaju hitam ini tiba-tiba gemetar dan memperlihatkan ekspresi ekstasi di mata mereka. Mereka segera pergi, dan saat mereka pergi, untaian energi pembantaian yang kuat meninggalkan tubuh mereka. Untaian energi pembantaian yang tak terhitung jumlahnya menghilang di cakrawala. Adegan ini terjadi pada waktu yang sama di banyak tempat di negara iblis api. Langit ditutupi oleh untaian gas abu-abu. Untaian ini mengandung energi pembantaian yang tak terbayangkan dan melintas di langit. Saat ini, seolah-olah seluruh dunia diselimuti pembantaian dan menjadi cukup dingin hingga menembus tulang seseorang. Pihak-pihak yang bertikai di negara iblis api semuanya berhenti bertempur pada saat ini. Mereka semua memandang ke langit dengan ketidakpastian dan mata penuh kebingungan. Tidak hanya ada banyak anggota suku pemurnian jiwa yang tersembunyi di dalam tentara iblis dalam 100 tahun terakhir, bahkan banyak jenderal di kedua sisi adalah anggota suku pemurnian jiwa. Pada saat ini, jenderal iblis yang tak terhitung jumlahnya di negara iblis api sedikit gemetar, dan seutas energi pembantaian keluar dari masing-masing kepala mereka dan dengan cepat menghilang. Setelah kehilangan energi pembantaian, orang-orang ini segera menggunakan metode mereka sendiri untuk segera melarikan diri. Seluruh negara iblis api telah berperang selama 100 tahun. Pemandangan hari ini mengejutkan semua korban yang beruntung. Langit tak lagi biru, kini abu-abu. Untaian energi pembantaian melonjak ke udara dan berkumpul di ibu kota negara iblis api. 100.000 helai energi pembantaian datang dari segala arah menuju Wanglin. Suara gemuruh tidak pernah berhenti di langit di atas ibu kota negara iblis api. Wanglin berada di tengah pusaran besar saat 100.000 helai energi pembantaian mengalir ke arahnya. Untaian energi pembantaian ini jauh lebih kuat dibandingkan dengan 100 tahun yang lalu. Jumlah pembantaian jauh lebih kuat dari sebelumnya, dan pemberian makanan selama 100 tahun telah menyebabkan 100.000 helai energi pembantaian hampir memadat. Membelah. Ada bekas cahaya merah di mata Wanglin. Inti dari pembantaian dan energi pembantaian menyatu, menjadi inti dari jalur pembantaian. 100 helai energi pembantaian telah menutupi langit, tetapi dengan satu kata dari Wanglin, mereka segera terbelah menjadi dua. 100.000 helai energi pembantaian berubah menjadi 200.000 helai energi pembantaian. Itu belum berakhir. 200.000 helai itu terbelah sekali lagi. Berpisah sekali lagi. Berpisah sekali lagi. Seluruh dunia diselimuti oleh gas tebal berwarna abu-abu dalam sekejap. Gas abu-abu ini bukanlah kabut, melainkan energi pembantaian. Ini adalah perpaduan antara inti pembantaian dan niat pembantaian. Pembagian energi pembantaian menyebabkan 100.000 helai energi pembantaian terpecah menjadi 1 juta helai energi pembantaian. 1 juta helai energi pembantaian ini masih bisa terbagi lebih banyak, namun Wanglin baru mencapai penyelesaian kecil dalam seni pembantaian surgawi, jadi 1 juta adalah batasnya. Ini adalah alasan penting mengapa dia sendiri tidak berpartisipasi dalam pembantaian dan menggunakan anggota suku pemurnian jiwa untuk memupuk energi pembantaian. Istirahatlah untukku. Rambut Wanglin tergerai di udara saat dia tiba-tiba menunjuk ke layar energi spiritual iblis. 1 juta helai energi pembantaian turun ke segel seperti hujan lebat. Episode 629 Pertempuran Iblis Kuno. Metode untuk membuka segel iblis kuno bukanlah dengan fokus pada satu titik. Sebaliknya, ada banyak titik tersebar di segel yang perlu diserang pada saat yang sama untuk memecahkannya. Jika tenaganya tidak cukup maka tidak akan efektif.
Namun, 1 juta helai energi pembantaian Wang Lin telah dipelihara selama 100 tahun, jadi kekuatan mantra ini sangat mengejutkan. Dapat dikatakan bahwa setelah dia mencapai penyelesaian kecil dalam seni pembantaian surgawi, itu menggantikan jari kematian. Itu telah menjadi salah satu dari 3 gerakan terakhir Wang Lin bersama dengan menggunakan jari iblis sambil mengenakan baju besi iblis dan sungai dunia bawah. Sedangkan untuk mantra berhenti, itu adalah mantra penyelamat nyawa Wang Lin. Setelah mengujinya 2 kali, dia memutuskan untuk menyembunyikan mantra ini. Hanya ketika tidak ada yang mengetahuinya, hal itu dapat berperan pada saat kritis untuk menyelamatkan hidupnya. 1 juta helai energi pembantaian jatuh seperti hujan lebat. Suara tabrakan terdengar dari layar iblis di luar ibu kota negara iblis api. Pada saat ini, seolah-olah 1 juta serangan energi pedang menghantamnya. Setelah beberapa saat, suara tabrakan terdengar satu demi satu. Layar iblis mulai bergetar hebat. Ekspresi Wang Lin netral saat dia berdiri di luar layar iblis dan dengan dingin menyaksikan semua ini. Tidak lama kemudian retakan muncul di layar iblis. Retakan itu menyebar hingga layar iblis itu runtuh dengan keras. Kemudian 1 juta helai energi pembantaian segera mengalir ke ibu kota, dan seluruh ibu kota segera diselimuti oleh gas abu-abu. Dengan layar iblis rusak, Wang Lin masuk ke dalam. Sekarang setelah layar iblis hilang, badai energi spiritual iblis meledak dari lembah iblis di pusat ibu kota. Itu berubah menjadi awan ungu di langit. Saat awan di langit bergejolak, ia segera berubah menjadi bayangan iblis bertanduk ganda. Matanya menunjukkan cahaya yang menakutkan saat melayang di udara dan memandang Wang Lin seperti sedang melihat seekor semut. Kultivator rendahan, bahkan jika kamu memiliki perlindungan Beilou, karena kamu berani menghancurkan layar iblisku, kamu pasti akan mati. Suara dari bayangan sepertinya datang dari neraka tingkat 9. Itu sangat tidak menentu. Bayangan iblis itu melambaikan tangannya dan langit tiba-tiba berubah. Seluruh ibu kota menghilang dan dalam sekejap lingkungan sekitarnya menjadi dunia merah. Warna merah ini adalah cahaya dari api. Tanahnya tertutup magma. Cahaya merah pekat dari api bahkan membuat langit bersinar merah. Suara ledakan bergema di seluruh area dan sejumlah besar udara panas keluar dari dalam tanah. Udara panas dengan cepat berubah menjadi ilusi, dan segera ada ratusan ilusi di sekitar iblis kuno. Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan 1 juta helai energi pembantaian tiba-tiba memasuki tubuhnya. Mereka berubah menjadi segel kehidupan di antara alisnya. Segera, 1 juta anjing laut dengan cepat menutupi seluruh tubuhnya. Kemudian dia menamparkan tas pegangannya dan baju besi iblis itu terbang keluar. Itu berubah menjadi sutra hitam yang melilit Wang Lin sebelum berubah menjadi baju besi hitam yang ganas. Wajah Wang Lin ditutupi oleh baju besi, hanya memperlihatkan matanya yang dingin. Dengan rambut panjang tergerai di belakangnya, dia mengambil satu langkah dan melayang di udara. Setelah jeda beberapa saat, dia tiba-tiba keluar. Bayangan iblis kuno segera menampakkan ekspresi ganas. Ia mengeluarkan suara gemuruh saat menggunakan berbagai mantra untuk menghentikan Wang Lin. Mata Wang Lin menjadi dingin dan dia bergerak lebih cepat. Di saat yang sama, jari kematian muncul di tangan kanannya dan melesat seperti sambaran petir. Adapun serangan dari bayangan, Wang Lin benar-benar mengabaikannya. Meskipun beberapa mantra mendarat padanya, mantra itu langsung diblokir oleh energi iblis dari armor hitam. Dia juga memiliki 1 juta segel kehidupan, jadi dia bisa mengabaikan serangan ini sepenuhnya. Dia bergerak seperti kilat saat dia bergegas menuju iblis kuno raksasa yang dibentuk oleh awan ungu di langit. Iblis kuno itu mengungkapkan sedikit ejekan dan mendengus dingin. Armor iblis dari iblis yang tersebar di bawah iblis kuno. Namun, kamu tidak memiliki hati iblis, jadi itu sia-sia saja. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan suara gemuruh. Raungan ini membawa energi spiritual iblis yang padat yang menyerang Wang Lin. Ada kilatan cahaya dingin di mata Wang Lin saat dia menunjuk ke arah iblis kuno dan berkata, transformasi iblis. Energi iblis dari baju besi itu tampak bersorak, dan untaian energi iblis yang tak terhitung jumlahnya dari baju besi itu memasuki tubuh Wang Lin melalui mulut dan hidungnya. Energi berputar ke seluruh tubuhnya dan keluar dari jarinya. Pada saat ini, rambut Wang Lin tergerai dan dia dipenuhi energi iblis seolah-olah dia benar-benar berubah menjadi iblis. Serangan itu adalah puncak dari dia menggunakan armor hitam sambil berubah menjadi iblis. Angin iblis keluar dan energi iblis menyala seperti pelangi. Serangan Wang Lin mampu menembus serangan suara iblis kuno. Ejekan di mata iblis kuno itu masih ada. Menghadapi angin iblis, dia membuka mulutnya dan melahapnya. Lalu dia mendecakkan bibirnya dan berkata, tidak buruk.
Energi iblis ini dapat dianggap murni. Mata Wang Lin masih dingin. Pada saat ini, dia berada 1000 kaki dari iblis kuno, dan dengan satu langkah dia mendekat 100 kaki lagi. Iblis kuno memandang Wang Lin dan mengungkapkan cahaya misterius di matanya. Dia tiba-tiba bergerak dan melepaskan semburan energi iblis dari tubuhnya yang besar. Energi iblis ini mengandung indera ilahi iblis kuno, dan dengan cepat mengelilingi area 1000 kaki di sekitarnya. Tekanan kuat tiba-tiba muncul di area ini. Suara benda pecah datang dari dalam tubuh Wang Lin dan kemudian energi iblis di sekitarnya menghilang. Dia menarik napas dalam-dalam dan dengan tenang berkata, transformasi Dao. Sebuah sungai bawah tanah memaksa masuk ke area ini dan membentuk jalan di bawah kaki Wang Lin. Sungai dunia bawah melingkari Wang Lin dan kekuatan reinkarnasi mengelilingi area tersebut. Langkah Wang Lin tenang saat dia mendekat 100 kaki lagi. Iblis kuno itu mendengus dingin saat tangannya berubah menjadi cakar dan mencakar Wang Lin. Cakar ini mengandung energi spiritual iblis yang pekat. Semua energi iblis dari armor itu tiba-tiba menghilang dan kembali ke tubuhnya. Kemudian 1 juta helai energi pembantaian bersinar terang. Wang Lin meraung. Alih-alih mundur, dia malah menyerang ke depan dan bentrok dengan cakar iblis kuno. Bang! Suara yang menggelegar menggema di area tersebut. Tangan kanan iblis kuno itu terlempar ke udara oleh Wang Lin. Adapun Wang Lin, lebih dari 700.000 segel kehidupan runtuh tetapi semuanya dengan cepat terbentuk kembali. Dia mengambil satu langkah lagi dan melintasi 100 kaki lagi. Ejekan di mata iblis kuno berangsur-angsur menghilang dan digantikan dengan niat membunuh yang dingin. Saat dia berhadapan dengan Wang Lin tadi, dia hanya berniat bermain dengan Wang Lin. Namun, pada saat ini, ketika Wang Lin mendekat, dia merasa ada sesuatu yang salah. Bei Lou pasti punya niat sendiri untuk mengirim orang ini. Kilatan niat membunuh muncul di mata iblis kuno itu. Dia tidak ingin menggunakan mantra iblis kuno apapun, karena mantra itu menghabiskan banyak energi setiap kali dia menggunakannya. Mantra iblis, pembantaian iblis. Iblis kuno itu membentuk segel. Untaian energi spiritual iblis yang berubah menjadi pusaran keluar dari tubuhnya. Seluruh bumi yang dipenuhi magma mulai mendidih, lalu helaian udara panas keluar dan berkumpul di hadapan iblis kuno. Segera, tombak besar muncul di hadapan iblis kuno. Tombak ini sepenuhnya berwarna merah. Selain memancarkan energi spiritual iblis yang padat, ia juga mengandung aura panas yang kuat. Saat tombak itu muncul, perasaan krisis yang kuat muncul di hati Wang Lin. Matanya berbinar, tapi dia tidak berhenti dan melangkah maju. Setelah bergerak maju sejauh 100 kaki lagi, dia menyentuh titik di antara alisnya dengan tangan kanannya. Lalu dia menunjuk ke depan dan dengan lembut berkata, 1 juta helai energi pembantaian, menyatu menjadi satu. 1 juta segel kehidupan sepertinya dicabut oleh jari Wang Lin. Energi kehidupan dengan cepat menyatu hingga hanya tersisa 1 helai. Bahkan orang-orang seperti Olsir pun akan terkejut dengan banyaknya energi pembantaian yang terkandung dalam untaian gas abu-abu ini. Pada saat ini, energi pembantaian ini berkumpul di ujung jari Wang Lin, dan dia melangkah maju sekali lagi. Kali ini dia berada dalam jarak 500 kaki dari iblis kuno. Saat dia masuk dalam jarak 500 kaki dari iblis kuno, matanya tiba-tiba bersinar dan dia mulai melantunkan mantra yang sangat rumit. Di saat yang sama, tangan kirinya membentuk segel. Segel ini diberikan kepadanya oleh Demon kuno Bei Luo. Kesepakatannya dengan Bei Luo adalah dia akan memecahkan layar iblis dan menggunakan mantra ini setelah berada dalam jarak 500 kaki dari iblis kuno lainnya. Setelah dia menyelesaikan 2 langkah ini, dia akan menyelesaikan sebagian besar perjanjian mereka. Bagaimanapun, mustahil untuk mengalahkan iblis kuno dengan kekuatan Wang Lin. Alasan terjadinya perang ini adalah untuk mengosongkan ibu kota negara iblis api. Tanpa perlindungan orang-orang di ibu kota, Wang Lin mampu mencapai jarak 500 kaki dari iblis kuno itu. Saat segel muncul di tangan kiri Wang Lin, darah di dalam tubuhnya melonjak. Kemudian dia mengeluarkan banyak darah. Pada saat yang sama, terdengar suara benda pecah dari sekujur tubuhnya dan kabut darah terbentuk. Saat ini, ekspresi iblis kuno berubah drastis untuk pertama kalinya. Dia menatap kabut darah di depan Wang Lin dengan ekspresi yang sangat serius dan berkata, dengan nada serius, darah ini mengandung aura dewa kuno. Jadi, seperti ini. Setelah kabut darah muncul, dengan cepat mengembun menjadi manusia berdarah. Pada saat yang sama, indera ilahi yang sangat kejam turun ke orang berdarah itu, menyebabkannya membuka matanya. Pada saat ini, setiap makhluk hidup di negara iblis api tiba-tiba merasakan kegelisahan yang meningkat di dalam hatinya. Sangat sedikit orang yang mengetahui kenyataannya.
Namun sebagian besar masyarakat merasa tidak berdaya dan takut terhadap kegelisahan di hatinya. Pada saat ini, ekspresi iblis kuno di 7 negara lainnya semuanya berubah. Mata mereka berbinar dan mereka semua melihat ke arah ibu kota negara iblis api. Nada suara iblis kuno negeri iblis api pelan saat dia perlahan berkata, keberuntunganmu sangat bagus untuk menemukan seorang kultivator dengan aura dewa kuno. Darahnya dan hubungan perasaan keilahian di antara kalian berdua memungkinkan Anda mengambil bentuk dengan darahnya untuk jangka waktu yang lama. Itu memungkinkanmu untuk meninggalkan batasan negara iblis langit. Suara tenang Beilou datang dari orang berdarah itu. Kami sudah terlalu lama berpisah. Jika ini terus berlanjut, kita akan segera dihancurkan satu per satu. Setelah kita menyatu, kita akan terlahir kembali sebagai iblis kuno yang baru. Adapun 7 sisanya, aku akan melahap semuanya satu per satu. Episode 630 Sosok Abu-Abu. Bayangan darah bergerak dan menyerang bayangan iblis. Energi spiritual iblis yang kental mengalir dari bayangan darah. Energi spiritual iblis berubah menjadi api iblis yang menyelimuti area tersebut, sehingga mustahil untuk melihat apa yang terjadi di dalam. Di luar nyala api, sebagian besar darah Wang Lin diambil dan sekarang sangat lemah. Namun, mantra tombak bayangan iblis itu tidak berhenti. Itu hanya dihentikan sejenak oleh api iblis sebelum menyerang Wang Lin. Tombak itu bergegas menuju Wang Lin. Energi pembantaian terkondensasi di jari Wang Lin dan dia menekannya ke ujung tombak tanpa ragu-ragu. Kekuatan ledakan memasuki tangan Wang Lin dari tombak dan menghabiskan energi pembantaian di dalam dirinya seperti orang gila. Pada saat yang sama, energi pembantaian memasuki tombak dan mulai menghancurkannya. Terjadi serangkaian ledakan, membuatnya tampak seperti guntur bergema antara Wang Lin dan iblis kuno. Ketika 1 juta helai energi pembantaian akan runtuh, mata Wang Lin berbinar. Dia kemudian menarik jarinya dan mundur beberapa kaki. Energi pembantaian di tangannya diberi istirahat sejenak, sehingga kekuatannya yang tak ada habisnya membengkak lagi, memungkinkan dia untuk segera pulih sedikit. Jari Wang Lin mengulurkan tangan sekali lagi dan mendarat di tombak yang mendekat. Siklus ini berlanjut hingga Wang Lin mundur lebih dari 1000 kaki. Akhirnya, kekuatan tombaknya melemah dan akhirnya dihancurkan oleh seuntai energi iblis dari Wang Lin. Wajah Wang Lin sangat pucat dan, karena kehilangan banyak darah, dia terengah-engah. Namun, bukannya berhenti untuk beristirahat, dia malah bergegas pergi. Dia bergegas menuju lembah iblis di pusat ibu kota. Langkah pertama adalah memecahkan layar iblis di sekitar ibu kota. Langkah kedua adalah berada dalam jarak 500 kaki dari iblis kuno untuk meminjam auranya untuk memanggil bayangan darah Beilou. Langkah ketiga adalah pergi ke tempat persembunyian iblis kuno dan mengambil benda tempat jiwa iblis kuno terperangkap. Wang Lin tidak berniat menyaksikan pertempuran antara dua iblis kuno di dalam kabut. Dia bergerak seperti sambaran petir dan memasuki tanah suci negara iblis api, lembah iblis. Lembah iblis sangat sunyi. Di kedalaman lembah berdiri sebuah patung besar yang dipenuhi energi spiritual iblis. Energi spiritual iblis dalam jumlah besar naik ke langit menuju tubuh iblis kuno untuk membantunya melawan Beilou. Wang Lin mengambil satu langkah tetapi segera berhenti. Riak menyebar dari patung itu, dan saat riak itu menyebar, energi spiritual iblis yang berasal dari patung itu berhenti naik ke langit. Energi spiritual iblis menyatu untuk membentuk avatar iblis kuno seukuran Wang Lin. Iblis kuno ini memiliki 2 tanduk dan melayang di udara. Untaian energi spiritual iblis melayang di belakang avatar dan terhubung ke patung. Dia dengan dingin menatap Wang Lin dengan mata yang memiliki cahaya iblis yang kaya. Wang Lin memandang iblis kuno itu, dan setelah merenung sedikit, dia mundur. Meskipun iblis kuno ini hanya sebuah avatar, ia juga sangat kuat. Wang Lin menghitung bahwa kecuali dia menggunakan energi pedang Ling Tianhou, dia tidak akan mampu melawannya. Wang Lin, hancurkan patung itu dan bantu aku menggabungkannya. Jika Anda melakukannya, Anda tidak perlu membantu saya lagi dalam masalah penggabungan dengan 7 iblis kuno lainnya. Adapun hal-hal yang aku janjikan padamu, aku akan segera melakukannya setelah aku melebur. Tidakkah kamu ingin memahami warisan iblis kuno? Hancurkan patung itu, dan ketika aku menyatu dengannya, aku akan membawa akal ilahimu bersamaku. Alhasil, seolah-olah Anda telah memperoleh 2 warisan yang sangat bermanfaat bagi Anda. Selain itu, saya telah membantu Anda berkali-kali dan hanya meminta imbalannya. Wang Lin, bantu aku. Suara Beilou bergema di hati Wang Lin. Wang Lin merenung sedikit dan menghela nafas. Terlepas dari semua manfaat yang dijanjikan Beilou,
fakta bahwa dia membantu Wang Lin melalui dua situasi hidup dan mati sudah cukup bagi Wang Lin untuk bertindak. Mata Wang Lin menjadi dingin dan dia memindahkan salah satu energi pedang Ling Tianhou ke jarinya. Cahaya keemasan dari energi pedang dilepaskan dan menerangi seluruh lembah iblis. Avatar iblis kuno yang terbuat dari energi spiritual iblis menjadi serius. Kemudian ia menggerakkan kedua tangannya dan melayang di udara. Berbagai simbol iblis yang mengeluarkan energi spiritual iblis muncul di hadapannya. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan tidak lagi ragu-ragu saat dia membuang energi pedang Ling Tianhou. Pada saat ini, seluruh lembah iblis dipenuhi dengan energi pedang, dan energi spiritual iblis runtuh di bawah energi pedang ini. Niat kejam dari energi pedang Ling Tianhou meledak dan berubah menjadi badai yang menyapu lembah iblis. Suara berderak datang dari energi pedang saat badai menyapu area tersebut dan retakan yang tak terhitung jumlahnya segera muncul pada energi pedang. Langit ditutupi oleh energi pedang, dan energi spiritual iblis tercabik-cabik oleh energi pedang. Simbol yang digambar oleh avatar iblis kuno bersinar terang. Ada petir hitam tipis yang menghubungkan mereka untuk membentuk jaring yang mencegah bentuk energi pedang Ling Tianhou mendekat. Namun, iblis kuno negeri iblis api menggunakan sebagian besar inderanya dalam pertempuran melawan Beilou, dan avatar yang ditinggalkannya di sini hanya setara dengan kultivator ascendan tahap akhir. Jika Wang Lin tidak memiliki energi pedang Ling Tianhou, itu akan menjadi pertempuran tanpa harapan. Namun, dengan energi pedang Ling Tianhou, Wang Lin tidak dapat dihentikan. Energi pedang mengalir keluar dan melepaskan cahaya keemasan yang terang. Saat energi pedang menyentuh simbol, semua simbol runtuh satu per satu. Energi pedang menembus simbol dan menyerang langsung avatar iblis kuno. Ekspresi avatar iblis kuno berubah drastis dan kemudian berubah menjadi kumpulan energi spiritual iblis. Itu mengalir keluar seperti orang gila dan mengelilingi energi pedang Ling Tianhou. Nyanyian pedang berasal dari energi spiritual iblis yang kental. Wang Lin mengambil satu langkah, dan ketika dia mendarat, dia berada di depan patung itu. Tanpa ragu-ragu, Wang Lin menekankan tangan kanannya pada patung itu. Berhenti. Dua suara yang lebih keras dari guntur terdengar bersamaan. Satu dari langit dan satu lagi dari kabut iblis yang menjebak energi pedang. Keduanya tiba hampir pada waktu yang bersamaan, dan mereka masing-masing seperti guntur yang menderu-deru pada saat yang bersamaan. Sebuah tangan besar turun dari langit dan turun ke Wang Lin dengan kecepatan yang mengejutkan. Kabut iblis juga membentuk kepala iblis kuno yang menyerbu ke arahnya untuk melahapnya. Mata Wang Lin berbinar dan energi spiritual surgawi di tubuhnya diaktifkan. Pada saat tangan dan kepala itu menyerbu ke arahnya, energi spiritual surgawi di dalam tubuhnya mengalir ke dalam patung. Ada serangkaian suara retakan dan retakan muncul di patung itu, lalu sejumlah besar energi spiritual iblis keluar melalui celah tersebut. Pada saat ini, energi pedang Ling Tianhou keluar dari kabut iblis dan menembus kepala yang datang ke arah Wang Lin. Kemudian, dengan satu pemikiran dari Wang Lin, benda itu mendarat di atas patung. Terdengar ledakan keras dan patung itu roboh seluruhnya. Pada saat itu runtuh, tangan yang datang ke arah Wang Lin menghilang, dan itu segera diikuti oleh raungan enggan dari langit. Tak lama kemudian, terdengar suara mantra yang bertabrakan. Serangan Beilou jelas membuat iblis kuno itu tidak bisa mengganggu Wang Lin. Patung itu runtuh dan sejumlah besar energi spiritual iblis melonjak keluar. Wang Lin melihat sepotong tulang tangan di dalam energi spiritual iblis yang kental ini. Mata Wang Lin berbinar, lalu tangan kanannya terulur dan meraih tulang ini. Pada saat dia menyentuh tulang itu, kekuatan yang tak terbayangkan langsung memasuki tubuhnya dan menghantam jiwa aslinya. Jiwa asal Wang Lin tiba-tiba bergetar dan kemudian dia tiba di ruang misterius. Tidak ada langit atau bumi, yang ada hanyalah kehampaan yang tak ada habisnya. Meskipun demikian, ada kekuatan misterius yang menyelimuti area tersebut. Ketika pikiran Wang Lin ada di sini, dia merasakan kehalusan yang terus meningkat. Serangkaian adegan muncul di kehampaan di hadapannya. Ini semua adalah adegan dari beberapa mantra yang telah dia pelajari dalam hidupnya. Salah satu adegannya adalah seorang anak laki-laki yang masih sangat muda melambaikan tangannya dan perlahan-lahan mengangkat sebuah batu besar. Mata anak muda itu dipenuhi kegembiraan saat dia terus mengendalikan batu besar itu. Adegan itu bergetar dan runtuh. Kemudian anak laki-laki itu keluar dari tempat kejadian dan memandang Wang Lin. Dia tersenyum dan duduk di samping Wang Lin. Namun, tangannya terus bergerak dan mantra atraksi berputar di sekelilingnya. Adegan lainnya adalah seorang pemuda berwajah dingin dengan rambut panjang tergerai. Matanya terpejam, tapi saat dia membukanya, ada kilatan cahaya dingin.
Niat membunuh yang tak terbayangkan muncul di matanya. Di hadapannya, banyak sekali kultivator formasi inti yang intinya hancur satu demi satu sebelum mereka mati. Pemuda ini juga keluar dari tempat kejadian. Setelah melihat Wang Lin, dia juga duduk. Saat rambutnya tergerai di udara, ada kilatan niat membunuh alam ji di tubuhnya. Ada juga adegan Wang Lin menggunakan jari kematian, jari iblis, dan sungai dunia bawah, dan Wang Lin yang menggunakan berbagai mantra semuanya berjalan keluar dan duduk. Selain itu, ada pemandangan lain yang mengejutkan pikiran Wang Lin. Itu adalah Wang Lin yang mengenakan jubah abu-abu. Dia memiliki 1 juta helai energi pembantaian yang mengelilinginya, dan kemanapun dia pergi dipenuhi dengan kehancuran. Dia sepertinya memperhatikan tatapan Wang Lin dan menoleh ke arah Wang Lin. Matanya benar-benar abu-abu. Semua Wang Lin dari berbagai adegan ini keluar, dan semuanya tersebar. Beberapa menutup mata dan berkultivasi. Beberapa menunjukkan mantra mereka. Salah satu dari mereka benar-benar menggunakan mantra hentikan surgawi. Wang Lin sangat terkejut dengan pemandangan di hadapannya. Dia tidak asing dengan pemandangan ini. Saat itu, ketika dia mengambil mantra dari Olsir, dia melihat hal yang sama. Setiap Olsir menggunakan mantra yang berbeda. Namun, Wang Lin segera sadar dari keterkejutannya, dan dia menyadari perbedaannya. Sosok-sosok di dalam benak Olsir itu solid seolah-olah mereka adalah orang sungguhan, jadi mustahil untuk membedakannya. Namun, figurnya sendiri berada di antara korporeal dan inkorporeal. Mereka tidak solid atau ilusi. Jasmani dan tak berwujud. Mungkinkah ini mantra yang dibuat ketika seseorang mencapai puncak langkah pertama dan akan memasuki tahap ilusori yin dan korporeal yang? Saya dapat mengalami perubahan ini lebih awal karena untuk pemahaman dari warisan iblis kuno. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Dia hanya menebak-nebak tentang semua ini dan tidak tahu kebenarannya. Tiba-tiba, sosok tersebut mulai memudar hingga tidak ada jejak yang tersisa. Yang paling cepat memudar adalah Wang Lin berjubah abu-abu yang sedang berlatih seni pembantaian surgawi. Saat itu, Wang Lin tiba-tiba melihat peluang, dan tubuhnya melayang ke depan. Dia menyatu dengan sosok berjubah abu-abu menggunakan seni pembantaian surgawi.